Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar mendapat gaji di atas UMR. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1861 subscribe Penatua. Hari-hari penantian berlalu sangat lambat dan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Meskipun demikian, King Sui tetap mempertahankan sikap yang sangat baik. Seperti kata pepatah, dia yang menguasai sebagian besar kemampuan tertawa paling keras. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan kehilangan ketenangannya semudah itu. Segalanya tampak kurang penting bagi mereka dengan pemikiran bahwa mereka dapat menyelesaikan segalanya. Pada saat ini, King Sui berpikir bahwa bahkan jika Sekte Abadi Sekte Bintang benar-benar kuat, hidupnya juga tidak akan dalam bahaya. Bahkan jika mereka benar-benar ingin berurusan dengannya, mereka juga perlu mempertimbangkan pro dan kontra terlebih dahulu. Ada saat-saat ketika klan aristokrat akan melakukan hal-hal dengan sangat agresif dan kadang-kadang mereka tidak berdaya menghadapi situasi. Karena alasan ini, King Sui bisa bertindak sangat tenang sekarang. Pada hari itu, dia sudah menunjukkan kekuatannya. Dia yakin bahwa Lian Cheng yang akan menjelaskan dengan hati-hati kepada orang-orangnya. Jika mereka masih bersikeras melawannya, dia tidak akan keberatan bermain-main dengan mereka. Namun, masalah Seng Jun juga merupakan faktor lain yang terlibat di tengah-tengah ini. Kekuatan yang kuat cenderung sangat menghargai wajah mereka. Jika mereka memberitahu orang lain bahwa seorang junior muda berhasil menghancurkan seluruh pernikahan klan Lian Cheng, mereka akan benar-benar kehilangan posisi. Persis karena alasan inilah Heaven Star Immortal Sekte akan melakukan sesuatu padanya. Bahkan, Heaven Star Immortal Sekte mungkin bukan satu-satunya yang menargetkan dia. Inilah tepatnya yang dia khawatirkan. Dunia ini adalah dunia seni bela diri. Semuanya didukung oleh kecakapan bela diri seseorang. Jadi, hanya ada kasus langka di mana orang akan bermain trik dengan yang lain. Tidak seperti itu tidak pernah terjadi, tetapi jika mereka berdiri di depan kekuatan absolut, skema apapun mereka akan menjadi macan kertas. Tentu saja, trik seperti membuat orang lain melakukan semua pekerjaan kotor masih bisa diterapkan di dunia ini. Namun, orang yang bertanggung jawab untuk itu harus memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan. Prajurit membenci dibodohi lebih dari apapun. Oleh karena itu, seseorang harus berpikir dengan hati-hati sebelum memutuskan untuk bermain trik di dunia ini. Meskipun jauh di lubuk hati, King Sui merenungkan banyak hal, dia tampak sangat tenang dari luar. Namun, Seng Jun tampak lebih tenang daripada King Sui sendiri. Dia sepertinya tidak mengkhawatirkan apapun. Ini membuat King Sui sangat mengaguminya karena hatinya yang tidak egois dan mulia yang dia tunjukkan. King Sui, aku punya perasaan bahwa orang-orang dari Sekte Abadi Sekte Bintang akan datang hari ini. Kata Seng Jun kepada King Sui setelah latihan paginya. King Sui menarik kembali tinjunya dan menatapnya sambil tersenyum, apakah kamu takut? Tidak juga, sayangnya, aku tidak cocok untuk mereka. Sungguh luar biasa menjadi seorang pejuang yang kuat, setidaknya mereka tidak akan diganggu dengan mudah oleh orang lain. Seng Jun mengungkapkan senyum pahit. Betapapun kuatnya kamu, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Pada satu titik, semua orang pasti pernah mengalami penindasan sebelumnya. Orang-orang di dunia ini, bersama dengan banyak hal lainnya seperti rantai. Kami benar di antara rantai. Ada orang yang bisa kita kalahkan, ada juga orang yang kita tidak punya peluang. Tidak ada yang bisa mengklaim diri mereka sebagai benar-benar tidak terkalahkan. Tetapi mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki saingan selama periode waktu ini. Mungkin juga mereka belum bertemu dengan mereka. King Sui diingatkan akan pejabat dari inkarnasi masa lalunya. Seorang pejabat berpangkat tinggi akan melatih seorang pejabat berpangkat rendah. Seorang pejabat berpangkat rendah akan melatih seorang prajurit. Ketika tentara itu kehabisan ide dan melihat seekor anjing dari sisi jalan, dia akan menyumpahi dan mengambil batu bata untuk melemparkan anjing itu, menyebabkan anjing itu melarikan diri dengan sangat ketakutan. Ini adalah cara melepaskan stres dan juga semacam perubahan. Itu berbagi rantai yang sama dengan dunia seni bela diri. Sebagai contoh, ada kemungkinan besar bahwa anjing itu akhirnya akan menggigit pejabat tinggi sampai mati. Ini akan membentuk rantai kecil. Ketika rantai kecil ini mulai bergabung bersama, mereka akhirnya akan berubah menjadi rantai besar. Ya, bisa kukatakan bahwa kamu punya poin bagus di sana. Tidak seorang pun di dunia ini yang mampu menjadi mutlak tak terkalahkan. Namun, mereka dapat memilih wilayah tertentu di mana mereka dapat berdiri di atasnya. Sebenarnya, ini seharusnya sudah cukup untuk seseorang. Seng Jun mengangguk, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Di masa depan, kamu akan dapat mencapai tingkat ini. King Sui ingat bahwa wanita ini adalah warisan peri suci. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki stalion bulan suci. Dia terikat untuk mencapai hal-hal besar di masa depan. Dia adalah pembunuh kecepatan 1 unit paling murni. Akan sangat bagus jika kita berhasil menembus rintangan tepat di depan kita. Untuk saat ini, yang terbaik adalah jika kita tidak memikirkan hal lain. Seperti kata pepatah, surga membantu yang layak. Melihat bahwa kamu adalah orang yang murah hati, aku merasa bahwa tidak ada yang akan terjadi pada kamu. Oh, itu benar, apakah kamu tahu tentang kekuatan tepat ayahmu? King Sui melanjutkan dan bertanya. Dia menatap seberkas cahaya dari sisi timur.
Itu terlihat sangat cerah. Itu adalah cahaya matahari, bahkan di dasar laut, dia masih bisa merasakannya sedikit. Aku tidak yakin tentang itu. Ayah aku jarang mengungkapkan kekuatannya. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Yang lain dari klan aku sangat menghormatinya. Bahkan leluhur lama, kata Seng Jun setelah berpikir sejenak. King Sui telah melewati tinju dengan Shen Yuanlong sebelumnya. Meskipun itu hanya pertandingan sederhana, dia bisa merasakan bahwa lawannya tidak habis-habisan. Ada energi harmonis mengalir di tubuhnya. Sepertinya dia dilahirkan dengan itu. Itu tidak ganas dan bergejolak, namun terasa seperti tak berujung seperti aliran tipis yang selamanya mengalir. King Sui memiliki perasaan bahwa pria ini mungkin telah mengembangkan teknik Tai Chi-nya hingga ke alam belenggu. Itu adalah semacam kondisi yang mirip dengan hukum surgawi Dao. Dia telah merisetnya ke titik di mana orang biasa tidak bisa memikirkannya. Apa yang salah? Tanya Seng Jun bingung. Erem, aku hanya punya perasaan bahwa ayahmu mungkin sangat kuat. King Sui tersenyum dan berkata dengan nada santai. Jika dia mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, itu akan terlihat terlalu jelas. Jika dia mencoba menjelaskannya, dia tidak akan mungkin mengerti. Oleh karena itu, ia datang dengan alasan yang menurutnya dapat meyakinkannya. Apakah begitu? Lalu mengapa dia tidak pernah mengalahkanmu sebelumnya? Mungkinkah kamu hanya ingin menekankan bahwa kamu sangat kuat? Yah, sepertinya juga begitu. Seng Jun tersenyum dan berkata. Ayahmu mungkin tidak habis-habisan. Seng Jun menghela nafas dan terus berkata dengan nada tak berdaya, jadi bagaimana jika itu masalahnya? Dia sudah datang hari ini untuk membawaku pulang. Di masa lalu, aku adalah orang yang paling manja. Petik 2. Berbicara sampai titik ini, Seng Jun tampak agak kecewa. Dia tampak seperti kehilangan salah satu hal paling berharga dalam hidupnya. Semua orang menganggap cinta keluarga dengan sangat serius. Begitu cinta keluarga mereka dipertanyakan, itu akan menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi orang itu. King Sui mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak berani membayangkan situasi seperti ini. Dia kemudian berkata dengan lembut, kita masing-masing dan setiap dari kita harus mengalami tumbuh dewasa. Akan datang suatu hari ketika kita harus meninggalkan orang tua kita dan memulai keluarga kita sendiri. Di masa depan, anak-anak kita juga akan meninggalkan kita. Sudah menjadi hal yang luar biasa jika mereka bisa repot-repot mengunjungi kami sesekali. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa menemani kamu sampai hari kamu mati tidak lain adalah setengah lainnya di samping kamu. Selain itu, orang-orang yang kamu temui hanya dapat dianggap sebagai orang yang lewat. Beberapa akan tinggal dalam hidup kamu untuk waktu yang lama, sedangkan beberapa hanya akan ada di sana untuk waktu yang singkat. Meskipun dengan cara ini mungkin terdengar sangat kejam, tapi begitulah adanya. Apakah itu dalam inkarnasi sebelumnya atau dunia saat ini? Tentu saja, ada juga banyak orang yang akan tinggal di rumah besar. Tapi yang ditekankan di sini adalah hati. Seringkali, pasangan menikah adalah dua orang yang akan menjadi yang paling dekat satu sama lain secara rohani. Begitu anak-anak tumbuh, akan tiba saatnya mereka menjadi dewasa dan tidak lagi bergantung pada orang tua mereka seperti dulu. Seng Jun terpana dengan kata-kata King Sui. Dia tampaknya merenungkan apa yang dikatakannya. Di masa lalu, dia sepertinya tidak pernah mempertimbangkan hal itu. Biasanya, ketika seseorang tidak pernah berpikir untuk memulai sebuah keluarga, akan sangat sulit baginya untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Orang yang kesepian seperti bebek. Ketika seseorang tiba-tiba merasa seperti bebek, orang itu benar-benar kehilangan segala bentuk dukungan yang bisa dia andalkan. Kesendirian yang dipengaruhi oleh lingkungan bukanlah apa-apa. Yang benar-benar dapat memengaruhi seseorang adalah kesepian yang datang dari lubuk hati. Jika ada sesuatu yang ingin dibagikan oleh seseorang, tetapi ia tidak dapat menemukan siapapun untuk dibagikan. Itu berarti dia kesepian jauh di dalam hatinya. Sepertinya aku benar-benar orang yang menyedihkan. Memikirkan bahwa tidak ada orang yang bisa kupercayai. Seng Jun mengangkat kepalanya dan tersenyum pada King Sui. King Sui tahu bahwa senyumnya agak pahit. King Sui tahu bahwa dia harus melewati rintangan ini. Begitu dia berhasil melewatinya, seluruh hidupnya akan berubah. Selain itu, ia juga akan meningkatkan dalam budidayanya dan pada saat yang sama memperluas wawasannya. Ini adalah semacam rintangan yang akan dihadapi seseorang dalam kehidupan. Beberapa orang diharuskan untuk menghadapinya, sedangkan beberapa hanya membiarkannya. Ini semacam aset. Berani dan hadapi itu. Setelah kamu berhasil melewatinya, manfaat yang kamu dapatkan akan sangat besar. Selain itu, kamu juga dapat mencoba untuk memiliki kepercayaan pada orang lain. Misalnya aku, apakah kamu tidak percaya pada aku? King Sui bertanya dengan tulus. Tidak, aku tidak. Bahkan ayah aku memperlakukan aku seperti ini. Siapa lagi yang bisa aku percayai? Seng Jun tersenyum dan berkata, untuk saat ini, dia tampaknya telah memulihkan ketenangannya. Kau ada benarnya di sana. Kamu tidak harus mempercayai siapapun sepenuhnya. Kamu masih harus menyisakan ruang untuk diri kamu jauh di dalam hati kamu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, setidaknya kamu tidak akan hancur karenanya. Tiba-tiba, aku mulai bertanya-tanya apa tujuan hidup. Setidaknya untuk saat ini, aku tidak tahu tujuan apa yang dilayaninya. Di masa lalu, aku dulu berharap bahwa klan aku akan makmur dalam kekuatan dan ayah dan ibu aku bisa hidup bahagia selamanya. 1862. Kata-kata Seng Jun mengejutkan King Sui. Dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan benar-benar menjadi tersesat. Berpikir bahwa dia akan mencapai titik ini begitu cepat. Namun, King Sui tahu bahwa dia akan keluar dengan cepat dari kondisi ini.
Masalah kecil ini tidak cukup untuk menahannya. Namun, ngomong-ngomong, dia adalah seorang wanita, dan karenanya, sangat normal untuk hal seperti itu terjadi. Dia sudah dianggap cukup tangguh untuk seorang wanita. Tidak peduli sekuat apapun seseorang, mereka juga akan memiliki titik rapuh sendiri. Untuk dapat mengendalikan seluruh sekte, orang normal tidak pernah bermimpi untuk mengambil peran seperti itu. Meskipun Gunung Suci mungkin tidak dianggap sebagai sekte abadi, dengan kekuatan Seng Jun saja, itu sudah cukup untuk menempatkan sekte abadi yang lebih lemah dalam situasi tak berdaya. Setelah beberapa saat, Seng Jun tampaknya menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas emosinya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada apa? Apakah kamu pikir aku lemah? Tidak, kamu sangat tangguh. Kamu adalah seorang wanita yang mampu mendukung langit dan bumi sendirian. King Sui tersenyum dan berkata, meskipun dia mungkin tidak terdengar serius, dia terdengar sedikit tulus ketika dia mengatakannya. Ini membuatnya merasa sangat nyaman setelah mendengarnya. Mendukung langit dan bumi, bukankah itu pekerjaan laki-laki? Seng Jun tersenyum. Siapa yang bilang begitu? Wanita juga mampu melakukan, mendukung langit dan bumi. Bukan hal yang baik bagi seorang wanita untuk menjadi terlalu agresif atau kuat. Apa yang kamu kehilangan di ayunan, kamu kembali di bundaran. Sangat sulit untuk mencari pria yang memenuhi kriteria aku, kata Seng Jun dengan nada tak berdaya. Pada saat ini, King Sui tampaknya telah memahami sesuatu. Peristiwa yang tak terduga dari sebelumnya tampaknya telah menyebabkan beberapa perubahan pada hati wanita ini. Dia tidak tahu apakah kata-katanya akan tetap efektif untuknya. Wanita ini tampaknya merindukan keluarganya sendiri. Dia sepertinya menginginkan pria yang bisa dia andalkan. Hubungan tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang, King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Yah, itu benar. Ketika seorang wanita terlalu kuat, akan sangat mudah bagi pria untuk dikecam. King Sui tersenyum dan berkata. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi jika perasaan itu nyata. Seng Jun membantah. Di seluruh benua, ada juga ungkapan yang menggambarkan ketika seorang istri sangat keras pada suaminya. Oleh karena itu, Seng Jun dapat memahami apa yang dikatakan King Sui. Kamu seperti wanita yang telah merindukan cinta sekarang. Apa yang salah? Apakah kamu akhirnya memutuskan untuk mulai mencari pria untuk menikah? King Sui berkata sambil melihat wanita cantik itu. Haruskah kau membuatku terdengar mengerikan? King Sui tertegun. Dia baru menyadari bahwa hal-hal yang baru saja dia katakan mengandung ambiguitas yang sangat besar. Bahkan Seng Jun sudah mulai curiga apakah pria ini mencoba mengambil keuntungan darinya. Kali ini, King Sui hanya dengan santai mengatakannya. Dia tidak terlalu berarti, dia tidak punya niat untuk mengambil keuntungan darinya. Hari-hari damai mereka baru saja dimulai. Sama seperti ini, 1 minggu berlalu. Tidak ada yang besar yang sebenarnya terjadi. King Sui terus menjaga ketenangannya. Dia sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Seng Jun juga belum mengungkapkan banyak reaksi tentang itu. Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, dia tampaknya bekerja lebih keras dalam kultivasinya. Tetapi apa yang dimaksudkan untuk tiba pada akhirnya masih akan menemukan jalannya di sini. Setelah setengah bulan, orang-orang dari Heaven Star Immortal Sekte datang. Kali ini, seperti biasanya, tidak banyak orang yang datang. Bahkan Lian Cheng yang tidak muncul. Orang-orang yang datang adalah semua pria yang bahkan lebih tua dari Lian Cheng Yang. Seng Yuanlong juga tidak muncul. Mereka tidak memasuki Gunung Suci secara langsung. Sebaliknya, berhenti di luar dan mengirimkan berita tentang kedatangan mereka kembali ke sekte mereka. Waktu terjadi tepat pada siang hari. King Sui dapat merasakan bahwa orang-orang ini datang. Saat ini, dia sedang mempraktikkan tekniknya di bawah terik matahari. Setiap tindakannya sekokoh dan tak tergoyahkan seperti gunung. Hanya ketika Seng Jun muncul tidak jauh darinya, dia berbalik dan berkata, ada orang di sini. Tidak diketahui apakah King Sui berarti bahwa Seng Jun telah tiba atau lebih tepatnya Sekte Abadi Bintang Surga telah tiba. Tapi bagaimanapun, keduanya sudah ada di sini. Ayo pergi dan lihatlah nanti. King Sui memimpin dan pergi keluar. Mulut Seng Jun sedikit bergetar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengikuti King Sui dan pergi keluar. Kali ini, baik King Sui maupun Seng Jun berjalan keluar bersama. Mereka tidak memiliki niat membunuh yang kuat, juga tidak terlalu peduli tentang apa yang akan terjadi. Mereka dengan tenang melangkah keluar dan melihat orang-orang tua yang berseberangan dengan mereka sebelum mengungkapkan senyum pada mereka. Anak muda, apa yang kamu tersenyum? Pria tua yang seharusnya menjadi pemimpin mereka bertanya dengan lembut. Namun, suaranya jelas bisa didengar bahkan dari jauh. King Sui sedang menyelidiki orang tua di seberangnya. Dia mengenakan gaun berwarna abu-abu gelap. Terlihat sangat mulia dikenakan olehnya. Mata lelaki tua itu tampak sangat sombong dan cemerlang. Itu adalah jenis mata yang hanya dimiliki oleh orang dengan status tinggi. Pria tua itu tidak terlalu tinggi. Dia memiliki sosok yang tegak. Jelas, mereka tidak menjadi bungkuk hanya karena usianya. Aura tua dan tanpa hiasan bisa dirasakan dipancarkan darinya. Aura semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa diakumulasikan setelah berumur. Tanpa akumulasi usia dan pengalaman, seseorang tidak akan pernah bisa memancarkan aura seperti ini. Aku menertawakan fakta bahwa kamu tidak dapat melompat keluar dari salah satu dunia paling sederhana meskipun usia tua kamu. King Sui menggelengkan kepalanya. Pria tua itu sepertinya tidak merasa cemas. Alih-alih, dia membalas dengan nada tenang, alam apa?
Mungkinkah ini bukan waktu yang tepat bagi aku untuk datang ke sini hari ini? Aku kira kamu telah terjebak pada levelmu saat ini untuk waktu yang cukup lama. Jika aku tidak salah, itu mungkin karena kamu tidak dapat melepaskan kendali atas sekte kamu. Sampai sekarang, kamu masih enggan untuk menyerahkannya kepada keturunan kamu. King Sui tersenyum dan menatap pria tua itu. Orang tua itu tertegun. Setelah itu, dia memandang King Sui dengan ekspresi kaget. Sudah lama sejak dia berhenti memiliki kendali atas sekte abadi bintang surga. Meskipun dari luar, sepertinya dia telah menyerahkan posisinya, tetapi sebenarnya generasi sekarang dan bahkan generasi-generasi terakhir dari sekte Lord sangat bergantung padanya. Mereka semua akan mendengarkannya dan menanyakan kepadanya tentang setiap masalah yang mereka temui. Bahkan, dia juga akan terlibat di dalamnya. Namun, tidak banyak orang dari luar yang benar-benar menyadarinya. Meskipun King Sui hanya melewatinya dengan sangat singkat, pria tua itu merasa tercerahkan oleh kebijaksanaannya. Seseorang hanya akan mendapatkan sesuatu jika mereka mau mengorbankan hal lain sebagai balasannya. Ada batasan jumlah hal yang bisa dimiliki seseorang. Jika mereka memiliki lebih banyak sesuatu di satu sisi, mereka akhirnya akan memiliki lebih sedikit di sisi lain. Jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak barang, mereka harus membuang barang-barang sebagai balasannya. Ini juga semacam ilmu. Dikatakan bahwa manusia memiliki batasan pada jumlah hal yang dapat mereka lakukan. Jika mereka mendedikasikan terlalu banyak pemikiran mereka pada satu hal, mereka akhirnya mengabaikan yang lain. Itu sesederhana itu. Alasan mengapa orang tua itu tidak dapat menembus kultivasinya saat ini adalah justru karena ia tidak dapat melepaskannya. Dia khawatir tentang terlalu banyak hal yang menyebabkannya banyak gangguan. Persis seperti kata pepatah, generasi muda akan melakukan yang benar sendiri. Ketika tiba saatnya untuk melepaskan, dia harus melepaskan. Pada saat ini, semuanya tampak menjadi jelas bagi lelaki tua itu. Tidak hanya itu, saat itu, dia sangat peduli dengan pendapat orang lain. Misalnya, jika Seng Jun gagal menikah dengan Lian Cheng Clan, itu berarti dia telah melarikan diri dari pernikahannya, yang merupakan sesuatu yang memalukan bagi sekte abadi sekte bintang surga. Atau lebih tepatnya, perasaannya yang mengatakan kepadanya bahwa banyak orang akan menertawakan mereka dan mereka akan menjadi topik di antara sekte abadi. Tapi sekarang, lelaki tua itu sepertinya tidak lagi peduli dengan ini. Ini persis seperti dunia tempat seseorang berada. Apakah seseorang bisa menjadi kuat atau tidak, itu semua tergantung pada kondisi pikiran mereka. Itu fakta. Seseorang tidak kuat hanya karena orang lain mengatakannya. Seorang ahli sejati tidak akan peduli dengan pendapat orang lemah. Menunjukkan terlalu banyak kekhawatiran tentang hal itu hanya akan mencerminkan bahwa orang itu tidak cukup kuat. Tiba-tiba, pikiran lelaki tua itu mengalami perubahan 360 derajat. Beberapa hal di tubuhnya juga mengalami perubahan. Sama seperti ketika sebuah pohon tua mulai berkecambah lagi. Ini adalah bentuk lain dari kelahiran kembali. Dia tidak tahu kekuatan jahat apa yang dimiliki pemuda ini untuk benar-benar bisa meyakinkannya tentang hal itu. Sebelum ini, tidak ada yang pernah mengatakan hal-hal seperti ini kepadanya, dan mereka tidak akan berani melakukannya. Terima kasih, anak muda. Pria tua itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang konyol yang membingungkan Seng Jun dan orang-orang tua lainnya. Hanya King Sui yang tahu arti di balik kata-katanya. Bahkan, dia juga kaget dengan fakta bahwa lelaki tua itu tercerahkan hanya dengan mendengarkan beberapa kata-katanya. Sebelum ini, dapat dikatakan bahwa pikiran orang tua itu telah diblokir. Mungkin itu karena juniornya belum memuaskannya yang akhirnya mengarah ke ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa karena alasan inilah dia tidak dapat berkembang dalam kultivasinya. 1863. Setelah beberapa saat kesadaran tiba-tiba, pria tua itu memandang King Sui dan berkata, bagaimana kalau kita menyelesaikan hal-hal seperti ini? Kita akan membatalkan pernikahan antara biau petik terbalik R dan gadis itu. King Sui tidak mengharapkan orang tua itu melakukan langkah yang akomodatif. Dia sudah memotong lunan Lian Cheng Yang, itu akan menjadi penghinaan besar bagi klan Lian Cheng jika Seng Jun tidak menikah dengan klan. Itu karena penghinaan sehingga masalah saat ini menjadi tidak terkendali. Tentu saja, fakta bahwa Lian Cheng Biao tidak mau melepaskan Seng Jun adalah salah satu alasannya, tetapi bagi orang tua itu untuk membuat keputusan seperti itu sungguh mengejutkan. King Sui sangat menyadari bahwa alasan di balik keputusan mereka bukan karena mereka tidak dapat mengalahkannya, karena masih belum diketahui siapa yang lebih kuat. Namun, mereka tidak akan menganggap diri mereka lemah, karena mereka adalah sekte besar. King Sui tidak ingin memiliki musuh di mana-mana. Karena lelaki tua itu mengajukan tawaran seperti itu, dia tidak bisa menolak. Baiklah kalau begitu, lain kali, aku akan mentraktirmu minuman keras. King Sui tersenyum dan menjawab. Baiklah, lebih baik kamu tidak melupakan janjimu. Pria tua itu terkekeh. Tentu saja aku tidak mau. King Sui tertawa dan mengangguk. Setelah bertukar beberapa kata lagi, pria tua itu pergi bersama anak buahnya. Segalanya berubah menjadi menarik, bahkan King Sui merasa sulit untuk percaya. Hal yang lebih buruk bagi Seng Jun, yang sama sekali tidak tahu situasi saat ini. Itu baik bahwa King Sui mengingatkan orang tua itu. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Beberapa saat setelah mereka pergi, salah satu pria tua itu bingung dan bertanya, kakak, apa artinya ini? Apakah kita membiarkan masalah ini pergi? Orang tua itu selalu punya alasan di balik keputusannya, itulah sebabnya tidak ada yang menanyainya sekarang. Pria yang mengajukan pertanyaan, Lian Cheng Yong adalah saudara lelaki tua itu bersama dengan Lian Cheng Yang, meskipun perbedaan usia cukup besar.
Orang tua itu adalah bos, sekaligus yang terkuat di antara mereka. Anak muda itu seperti naga, dia akan segera melonjak melebihi kita semua. Sekte Abadi Bintang Langit sudah melewati masa sulit, kita tidak mampu untuk membuat lebih banyak musuh, terutama seseorang seperti dia. Jika kita melakukannya, itu mungkin menjadi akhir dari kita. Pria tua itu berkata dengan nada serius. Apakah kamu tidak sedikit berlebihan tentang pria ini, kakak? Pria tua lain menjawab dengan ragu. Dia memiliki perawakan yang kuat, janggut keriting, tatapan tajam, dan hidung besar. Dia juga saudara lelaki tua itu, meskipun tidak dengan darah. Namanya adalah Lian Chengju. Itu tidak berlebihan. Aku setengah jalan untuk mencapai terobosan dalam kekuatanku dan aku harus bisa mencapainya bulan depan. Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa mencapai ini? Orang tua itu menjawab. Kelompok itu menatap lelaki tua itu dengan tak percaya. Dalam keterkejutan, Lian Chengju bertanya, jangan bilang itu karena bocah itu. Lian Chengju mungkin kasar, tapi dia cerdik, jadi dia dengan cepat menduga bahwa lelaki tua itu berbicara tentang King Sui. Kakak akan membuat terobosan. Itu hebat. Sekarang sekte kita akan menjadi lebih kuat. Lian Chengyong berkata dengan gembira. Tidak, mulai sekarang, semua hal tentang sekte kita akan berada di tangan Lian Chengche. Kami tidak diizinkan ikut campur kecuali benar-benar diperlukan. Kakak, kamu tetap di kelas 3 Divine selama beberapa waktu, kan? Siapa yang akan mengira bocah itu akan menjadi kunci untuk membuat terobosan? Lian Chengyun menyela. Perhatikan kata-kataku, kamu tidak boleh membuat murka pemuda itu apapun yang terjadi. Naluri aku memberitahu aku bahwa bahkan aku mungkin bukan pasangan yang cocok untuknya. Lelaki tua itu mengingatkan mereka lagi. Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Kekuatan orang tua itu hampir 2 juta Dao Force, namun dia mengatakan bahwa dia lebih rendah daripada King Sui. Diam diikuti. Bagi mereka, ini bukan lelucon. Orang-orang tua ini sangat kuat. Tetapi ketika mereka menua, mereka cenderung menjadi terlalu percaya diri seperti anak-anak dan akhirnya memandang rendah prajurit muda. Ingat, jangan pernah marah pria itu. Kalau tidak, sekte kita bisa berada dalam bahaya besar. Petik 2. Kalau begitu, bagaimana dengan lengan saudara Yang? Cukup dengan itu. Sudah merupakan keajaiban bahwa ia harus mempertahankan hidupnya. Diam diikuti, semua orang terdiam. Sulit dipercaya, tetapi lelaki tua itu tidak pernah salah, juga tidak simpatik. Dia hanya menempatkan sekte sebagai prioritas pertamanya, bahkan jika itu berarti berkorban. King Sui menyaksikan ketika orang-orang dari sekte abadi sekte surga pergi. Dia berbalik dan melihat Seng Jun heran melihat ke arahnya. Aku suka ungkapan yang kamu buat sekarang. Apa yang salah? Apakah aku menjadi lebih tampan? King Sui memecahkan lelucon. Seng Jun terkejut dan diam-diam mengalihkan pandangannya. Dia benar-benar mulai menyukai King Sui, tetapi seolah-olah dia akan mengakuinya. Kamu seburuk dulu. Perempuan benar-benar binatang bermuka dua. Kamu binatang di sini. Salah, aku adalah binatang buas yang suka memangsa kelinci kecil. King Sui menyeringai pada Seng Jun. Seng Jun merasakan bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya dan menjawab dengan tatapan mengancam. King Sui tahu bahwa dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia maksudkan. Bagaimanapun, tempat ini sedikit berbeda dari kehidupan sebelumnya, tetapi beberapa hal tidak pernah berubah. 1864. Seng Jun tidak menanggapi apa yang dikatakan King Sui. Dengan demikian, King Sui juga tetap diam. Saat keduanya berdiri bersama, Seng Jun melihat ke kejauhan sementara King Sui mengikutinya dan melakukan hal yang sama. Hanya dari waktu ke waktu, dia akan mengalihkan pandangannya kembali padanya. Persis seperti itu, tempat itu diambil alih oleh keheningan sesaat. Terima kasih telah membantu aku. Setelah beberapa saat, Seng Jun berbalik dan berkata dengan lembut. Kita adalah teman. Kamu tidak memperlakukan teman kamu secara formal. Itu bukan pertama kalinya Seng Jun berterima kasih kepada King Sui. Itu di luar dugaannya bahwa masalah yang bahkan dia punya kesulitan untuk dipecahkan, akan berubah secara dramatis. Itu membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Bahkan jika kita adalah teman, masih perlu bagiku untuk berterima kasih. Selain mengulanginya berulang-ulang, aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa membayar kamu untuk itu. Seng Jun tertawa kecil. Itu sama sekali tidak terdengar tulus. King Sui tersenyum dan berkata. Meskipun dia tidak menjelaskannya, dia seharusnya bisa mengerti apa yang dia maksudkan. Semakin jelas, dia akan berisiko ditampar lagi. Dia tidak ingin bertingkah seperti seorang gangster, juga tidak bermaksud mengatakan sesuatu secara langsung. Dia hanya merasa senang menggodanya dari waktu ke waktu. Awalnya, pria dan wanita seharusnya saling tertarik. Di bawah kondisi itu mereka menemukan jenis kelamin yang berlawanan menyenangkan untuk mata mereka. Mudah untuk mendapatkan seorang istri, tetapi bukan seseorang yang bisa mengerti kamu. Bahkan jika mereka tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan, itu akan tetap baik jika mereka bisa berakhir sebagai teman dekat satu sama lain. Tentu saja, Seng Jun juga mengerti apa niat King Sui. Tapi dia tidak pernah tahu apa yang dipikirkan pria ini. Dia tampak sangat ramah dan mudah bergaul. Pada saat yang sama, ia juga dapat diandalkan, tetapi belum dapat diprediksi. Bukannya orang lain, terutama dalam hal orang yang mampu, dapat diprediksi dengan mudah. Namun, fakta bahwa King Sui tidak dapat diprediksi dan orang-orang merasa aman di sekitarnya, telah menjadi kontradiksi. Biasanya, seseorang akan merasa tidak aman berada di sekitar seseorang yang gagal mereka pahami.
Itu karena mereka tidak tahu persis kepribadian seperti apa yang dimiliki orang ini. Seperti kata pepatah, burung dari bulu berkumpul bersama. Jika kamu tidak dapat melihat seseorang, bagaimana kamu bisa mengharapkan diri kamu untuk bergaul dengannya? Brad, aku akan segera pergi, kata King Sui setelah beberapa saat diam. Ini harus menjadi yang kedua kalinya King Sui memanggilnya begitu. Bahkan dia menjadi tidak yakin akan hal itu. Julukan ini sangat tidak biasa karena dapat digunakan pada anak perempuan dan orang yang dia sukai. Itu adalah cara yang biasanya dilakukan oleh seorang penatua kepada anak-anak. Dengan itu, sisa makna yang mungkin dengan mudah ditolak dari grafik. Ini adalah cara untuk mengatasi seseorang yang dekat dengan kamu. Dengan demikian, itu akan menyebabkan orang memikirkan makna sebenarnya di baliknya. Seng Jun gemetar. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa pria ini jernih dan tenang. Meskipun waktu mereka bersama cukup singkat, dia sudah mulai terbiasa dengannya. Di masa lalu, dia juga berinteraksi dengan beberapa pria sebelumnya, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa memberinya perasaan seperti ini. Sama seperti itu, dia diam-diam menatap King Sui. Pikirannya sepertinya telah pergi ke tempat lain. Meskipun dia tahu bahwa King Sui akan pergi, ini terlalu mendadak baginya. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi sesaat. Tapi akhirnya, dia tersenyum. Apakah kamu terburu-buru? Aku bisa memilih untuk tinggal jika kamu merindukanku. King Sui menggodanya lagi. Aku memang merindukanmu, mengapa kamu tidak tinggal? Kata Seng Jun lugas. King Sui tertegun. Dia mengungkapkan senyum canggung. Dia tahu bahwa Seng Jun tidak bermaksud seperti itu, tetapi dia harus pergi sekarang. Di bawah nama apa aku harus tetap? King Sui masih punya metode sendiri untuk menghadapinya. Bukankah kita teman? Sangat normal bagi teman untuk tetap tinggal. Itu berbeda. Apakah ada teman yang tetap bersama selamanya? King Sui sedang memeriksa wanita ini. Dia mengarahkan matanya ke bawah nakal untuk melihat tubuh langsingnya. Kamu sengaja melakukannya, kata Seng Jun tanpa daya. Tatapan King Sui membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Atau lebih tepatnya, gelisah. Dia tahu bahwa King Sui sengaja melakukannya. Selama dia menentangnya, dia tidak akan melakukan apapun padanya. Dia yakin tentang tipe orang apa King Sui itu. Aku akan datang mencarimu di masa depan, kata King Sui serius. Kamu harus membuat kata-kata kamu diperhitungkan, kata Seng Jun dalam sukacita. Dia tidak menyadari bahwa kegembiraan yang dia rasakan telah menyebabkan beberapa riak di pikirannya yang tenang. Pikiran yang tenang seperti cermin, riak apapun tidak bisa ada di sana, jika tidak maka akan pecah. King Sui telah mengalami itu sebelumnya. Dia memiliki campuran perasaan yang kompleks ketika dia melihat reaksinya. Itu akan menjadi kebohongan jika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin memiliki wanita seperti ini sebagai istrinya. Tidak salah bagi pria untuk tertarik pada wanita cantik, tetapi mereka harus bertindak secara bertanggung jawab. Ini adalah perbedaan utama antara pria yang baik dan brengsek. Dengan bertanggung jawab, itu tidak hanya menunjukkan tanggung jawab padanya, tetapi untuk dirinya sendiri dan wanita lain yang sudah menjadi istrinya. Jadi, kadang-kadang, King Sui akan menemukan hal-hal yang cukup sulit. Cinta datang dari hati, itu tak terkendali. Tidak peduli seberapa masuk akal seseorang, ia akan segera dibutakan begitu jatuh cinta. Alasan mengapa mereka dapat bertindak secara rasional adalah karena mereka belum bertemu seseorang yang dapat mengambil keputusan rasional mereka. Ini berlaku untuk pria dan wanita, hanya saja itu lebih buruk pada pria. Tentu saja aku akan. Sampai ketemu lagi. King Sui tersenyum dan mengangguk. Senyumnya tampak hangat. Sambil berdiri di depan King Sui, Seng Jun memeluknya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, jangan terlalu banyak berpikir, itu hanya pelukan sederhana. King Sui mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan erat. Pada saat ini, wanita ini membutuhkan sedikit dorongan untuk menjernihkan pikirannya dari hal-hal yang membingungkannya. Namun, King Sui tidak melewati batas dan memastikan dia tidak terlalu memikirkan hal-hal. Namun, seharusnya dia yang terlalu banyak berpikir. Meskipun dia mungkin memeluknya, King Sui tahu bahwa dia tidak memiliki niat untuk melakukan hal-hal lebih dari itu. Namun hatinya mulai terasa agak gelisah. Mungkin dia bahkan tidak tahu alasan di balik tindakannya sendiri. King Sui pernah merasakan hal serupa sebelumnya dalam inkarnasinya sebelumnya. Setelah pelukan dan ciuman, kedua orang itu berhenti saling menghubungi. Banyak kendala, pada kenyataannya, tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Seng Jun meletakkan tangannya di leher King Sui dan menggali kepalanya ke dada King Sui. Keduanya saling berpelukan dalam diam. Aroma samar di tubuhnya, sosoknya yang ramping, serta P4 udaranya yang gagah, menyebabkan jantung King Sui mulai berpacu. Tubuhnya bereaksi terhadapnya. Itu pernah terjadi sebelumnya ketika dia menari dengan pedang. Kali ini, dia masih mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak dengannya, tetapi karena mereka berpelukan dengan sangat erat, dia tidak dapat mengendalikan hal kecil di bawah tubuhnya dari ereksi. Itu mulai mendorong terhadap titik lemah. Seng Jun gemetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. Sedikit memerah terlihat di wajahnya yang pucat. Pada saat King Sui akan bergerak maju dengan satu langkah, Seng Jun mengambil langkah mundur dan membebaskan dirinya dari pelukan King Sui. Kamu pria nakal. Seng Jun melihat bagian dari King Sui yang mencuat dan berkomentar. Nyonya sulung tertua tersayang, ini adalah respons dasar manusia. Jika seorang wanita sepertimu gagal membuatku merasakan sesuatu, aku merasa lebih baik mati saja. King Sui mengungkapkan senyum pahit. Pada saat ini, rasanya seolah-olah dia telah menempatkan dirinya dalam situasi yang memalukan. Hal-hal kacau itu yang tersisa dari seluruh hidupmu.
Ketika seorang pria dan seorang wanita jatuh cinta, mereka harus mengakui perasaan mereka begitu mencapai puncaknya. Naluri pertama mereka adalah melakukan tindakan intim dengan orang yang mereka cintai. Untuk mengungkapkan betapa mereka saling merindukan. Ketika dua orang yang saling merindukan bertemu, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah saling berpelukan erat. Sedemikian ketat sehingga mereka bisa saling merapat ke tubuh masing-masing. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah, dewa membuat manusia hanya untuk satu tujuan. Yaitu, tindakan paling intim yang bisa dilakukan pasangan. Petik 2. Seng Jun memiliki perasaan seperti itu sebelumnya. Bahkan, ini adalah kedua kalinya dia merasakannya. Tetapi bagi seorang wanita yang belum mengalami urusan manusia, bahkan jika mereka memiliki pemikiran tentang itu, akan sulit bagi mereka untuk benar-benar mengambil langkah pertama. Meskipun S3 kilodetik bukan segalanya yang ada dalam kehidupan seseorang, tetapi hidup tanpa S3 kilodetik akan sangat membosankan. Manusia, serta mayoritas warisan, akan membutuhkannya. King Sui tersenyum dan memandangi wanita yang malu itu. 1865. Argumen yang tidak masuk akal. Seng Jun berkata dengan nada tidak senang. Pesonanya, serta suaranya yang elegan, membuatnya sangat menarik. Tapi untuk saat ini, dia masih menjaga jarak dari King Sui. Jika mereka terus saling berpelukan pada saat seperti ini, dia yakin King Sui akan bertindak. Hati-hati dalam perjalananmu dan jaga dirimu baik-baik. Kata Seng Jun lembut, dia tidak suka ceroboh. King Sui mengangguk, kamu juga. Ada banyak hal yang bisa membuat kamu senang. Ada beberapa hal dalam hidup yang tidak boleh kamu pikirkan terlalu banyak. Kamu belum mengalami S3 kilodetik yang kita bicarakan sebelumnya. Jika kamu meninggal seperti itu, hidup kamu tidak akan layak untuk dijalani. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana rasanya berada di surga ketujuh? Apakah kamu tidak ingin memiliki anak sendiri? Ada banyak hal yang dapat membantu membuat hidup seseorang menjadi lebih baik, ini juga termasuk cinta romantis. King Sui segera menghilang. Dia tidak yakin apakah dia bertindak seperti penjahat saat mengajukan perpisahan dengan metode semacam ini. Tapi sebelum ini, dia merasakan niat bunuh diri samar dari wanita itu. Dia hanya ingin memberinya harapan untuk terus hidup. Saat dia melihat sosok King Sui menghilang di depannya, kata-katanya yang datang ke telinganya membuatnya merasa marah dan malu. Tapi dia merasakan sesuatu yang lebih kuat. Dia benar, memang ada banyak hal yang harus dicapai dalam kehidupan seseorang. Dia sering berharap bahwa suatu hari, seorang pria yang dia sukai akan muncul. Sampai sekarang, dia selalu hidup mandiri. Alasan mengapa dia menolak untuk menikah dengan siapapun adalah karena dia belum menemukan orang yang cocok untuknya. Jauh di lubuk hati, semua orang akan mendambakan dicintai. Dia tidak marah dengan apa yang dikatakan King Sui. Secara alami, dia akan mengerti apa niat sebenarnya King Sui. Meskipun dia mungkin bejat, bisakah dia dianggap pria jika dia tidak? Sudah menjadi sifat pria untuk menjadi bejat. Itu seperti bagaimana seseorang menikmati melihat uang tunai, itu baik-baik saja selama dia tidak berusaha untuk mendapatkannya melalui tindakan tidak bermoral. Dia tidak membenci kepribadian pria ini. Dia tahu bahwa pria yang mampu biasanya akan memiliki lebih dari satu istri di sisinya. Inilah sebabnya dia bingung. Adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki banyak istri di dunia ini. Tetapi karena ada banyak insiden di mana para wanita berjuang di antara mereka sendiri untuk memperjuangkan bantuan dari suami mereka, itu menunjukkan bahwa jauh di lubuk hati, mereka masih ingin menjadi satu-satunya orang yang akan dicintai oleh suami mereka. Namun, ini hanya mimpi, terutama dalam kasus pria dan wanita yang luar biasa. Pria yang berprestasi dapat memiliki banyak istri, tetapi jika seorang wanita yang hebat tidak ingin mencari pria biasa, dia harus mempersiapkan diri untuk berbagi suami dengan wanita lain. Tidak mudah untuk bertemu seseorang yang kamu sukai di dunia yang luas ini, terutama dalam kasus wanita seperti Seng Jun. Dalam keadaan normal, setiap pria atau wanita akan memiliki seseorang yang mereka sukai. Selain itu, bisa jadi seseorang yang sangat dekat dengan mereka, seperti teman masa kecil mereka. Seseorang selalu dapat menyesuaikan standar yang mereka harapkan dari setengah lainnya. Ada sejauh mana mereka bisa pilih-pilih. Namun, ini berbeda dalam kasus Seng Jun yang merupakan warisan peri suci. Dia menghargai perasaan dengan hatinya. Mayoritas murid dari klan aristokrat, misalnya, Lian Chengbiao dari Heaven Star Immortal Sekte sudah bisa dianggap sangat luar biasa dan jelas merupakan satu dari 1000 orang baik. Tidak ada yang perlu dikeluhkan tentang temperamen atau penampilannya. Sayangnya, murid dari klan aristokrat adalah yang paling tidak disukainya. Latar belakang yang baik yang mereka miliki, telah menyebabkan mereka mengembangkan banyak kepribadian yang tidak dia sukai. Ini sampai ketika King Sui muncul. Pria ini bahkan lebih luar biasa daripada Lian Chengbiao. Bahkan, dia adalah pria paling luar biasa yang dia temui sejauh ini. Meskipun dia hanya tahu sedikit tentang dia, tetapi dengan mempertimbangkan seberapa kuat dia, tidak ada keraguan dia berasal dari klan aristokrat. Hanya dia yang tidak memiliki aura yang biasanya dimiliki para murid dari klan aristokrat. Auranya lebih alami dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Memikirkan kembali saat dia memeluknya, Seng Jun memerah. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya menjadi seperti ini, tetapi dia tidak menyesalinya. Ketika dia merenungkan hal itu, dia telah memahami satu hal. Dia tampaknya telah jatuh cinta padanya. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut untuk menyadarinya. Perasaan yang tak terlukiskan seperti itu yang perlahan mulai tumbuh di hatinya. Dari waktu ke waktu, sosok King Sui akan muncul di benaknya dan dia akan mendengar suaranya di telinganya. Jadi ini rasanya seperti menyukai seseorang. Sejak kapan itu dimulai?
King Sui tidak kembali ke Bukit Iblis Vampirik setelah dia pergi. Semuanya harus baik-baik saja di sana. Karena warisan di Vampirik Demoness Hills dapat bertahan begitu lama, secara alami, mereka akan memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Mereka tidak akan menjadi lebih lemah hanya karena penampilannya yang tiba-tiba. Dia berhasil kembali dengan cukup cepat mengingat bahwa 5 elemen bendera ilahi dapat membuatnya segera muncul di gua ilahi. Meskipun dia diharuskan untuk terburu-buru dalam perjalanannya ketika dia menuju ke Gunung Suci, itu tidak perlu baginya untuk melakukan hal yang sama ketika dia kembali. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pergi ke Sunset King Palace dari gua ilahi. Secara tidak mencolok, setengah tahun telah berlalu sejak dia menuju ke Gunung Suci. Meskipun 6 bulan tidak terlalu lama, itu tidak menghentikannya untuk kehilangan keluarganya. Sunset King Palace terletak di tempat yang sensitif. Tempat ini sudah bisa dianggap sebagai bagian dalam Laut Utara. Ada banyak kekuatan yang akan berinteraksi dengan mereka. Tapi untuk saat ini, baik Tante Lingyan dan Qin King juga harus ada di sini. Sejak terobosannya terakhir kali, Tante Lingyan menjadi jauh lebih kuat. Sunset King Palace sudah terlihat. Setelah dia melihat bahwa itu masih terlihat sama seperti sebelumnya, King Sui tidak bisa menahan perasaan lega. Dia melanjutkan untuk melangkah ke pintu masuk menuju aula utama. Saat dia melangkah, dia sudah melihat Tante Lingyan kebetulan keluar dari arah yang berlawanan. Dia mengenakan gaun putih salju dan gaunnya mengalir tertiup angin, membuatnya tampak anggun seperti peri. Di wajahnya yang dingin, ada temperamen luar biasa yang bahkan bisa menaklukkan dunia. King Sui tertegun. Dia telah berubah, dia memancarkan aura yang menyerupai peri, membuat orang merasa bahwa dia tidak bisa didekati. Kemungkinan dia telah menerobos lagi. Tante Lingyan juga terkejut ketika dia melihat King Sui. Bagaimanapun, penampilan King Sui terlalu mendadak. Namun segera, mulutnya membentuk senyum. Meskipun senyumnya tidak cukup untuk disebut merayu, seseorang pasti akan kehilangan jiwanya karena melihatnya. Kamu kembali. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan suaranya yang elegan dan dingin. King Sui segera mendekatinya dengan senyum dan meletakkan kedua tangannya di sekelilingnya. Aku sangat merindukanmu. King Sui terkekeh. Tante Lingyan bergetar. Itu adalah gerakan yang sangat kecil. Kata-kata King Sui telah membuatnya merasakan kehangatan di hatinya. Hanya King Sui yang bisa melakukan itu. Dia selalu berjalan melalui dunia ini sendirian. Selama ini, dia hanya membawa keinginan balas dendam sendirian. Dia sudah sangat lelah karenanya. Sekarang, dia telah berhasil mendapatkan beberapa teman di sini. Seperti Qin King, Ye Jiange, Luo Qingcheng, Muyun Qingge serta Qin Hanyai. Mereka juga seperti figur kakak baginya. Semua ini telah banyak mengubah dirinya. Namun, King Sui memiliki tempat khusus di hatinya. Dia tidak bisa melupakannya, tidak di masa lalu, atau di masa depan. Jika 10 tahun yang lalu, dia gagal muncul atau jika dia hanya orang biasa, bahkan jika dia tidak dapat melupakannya untuk saat ini. Perasaan itu perlahan akan memudar. Alasan mengapa pria ini berdiri di depannya setelah dia terburu-buru dalam perjalanannya selama 20 tahun, justru untuk mengejar langkahnya. Pada saat itu, dia merasa sangat tersentuh. Dia ditakdirkan untuk menjadi kuat, meskipun kekuatan saat ini yang dia miliki terkait erat dengan King Sui. Tetapi bahkan tanpa dia masih bisa mencapai tingkat bintang sendiri. Saat itu, pria ini hanyalah seorang prajurit biasa. Dia telah melihat keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Untuknya, dia tidak keberatan menjadi musuh dengan kekuatan terkuat di benua itu. Dia tidak tahu sejak kapan dia berhenti menolaknya. Sama seperti itu, dia berdiri di sana dengan wajah memerah. Tetapi segera, dia sadar kembali. Bagaimanapun, King Sui saat ini sedang memeluknya. Turunkan aku. Mereka datang. Tante Lingyan bisa melihat gadis-gadis lain berjalan ke arah mereka. 1866. King Sui memanggil keberaniannya dan dengan lembut mencium pipinya sebelum melepaskannya. Menyapu melewati wajahnya seperti capung menyentuh air dengan ringan. Tante Lingyan membeku karena terkejut. Namun, dia tampaknya tidak menentangnya. Dia sangat panik dan bingung dengan situasinya. Interaksi sementara antara pipi dan bibirnya telah menyebabkan jantungnya mulai berdenyut. King Sui tersenyum pada Tante Lingyan sebelum bergerak maju untuk membawa Ye Jiange dan membalikkannya. Dengan Ye Jiange membawa King Sui memeluknya bersama dengan putra mereka. Setelah meletakkan Ye Jiange, dia terus memeluk Luo Qingcheng, Qin Hanyai, Muyun Qingge, dan Qin King satu persatu. Pada saat ini, King Sui tahu bahwa ia tidak boleh menunjukkan diskriminasi kepada mereka. Selain itu, King Sui juga berhasil memikirkan semuanya. Kembalinya King Sui cukup mengejutkan mereka. Untuk waktu yang lama, pria ini jarang berada di rumah. Bahkan ada kalanya dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu semua? King Sui bertanya dengan santai sambil membawa King Xiu. Kita semua luar biasa. Namun, dinasti Domain S telah mengubah rajanya. Qin King melaporkan. Apa? The Ice Ocean Domain mengubah rajanya. Apa yang terjadi? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. King Sui tidak terlalu peduli tentang siapa yang bertanggung jawab atas domain Lautan Es. Dengan mengatakan itu, kota Linhai adalah kota terbesar kedua di dinasti Domain S dan keduanya Lan Plan dan Imperial Cuisine Hall ada di sana. Jika dinasti Domain S ingin mengubah rajanya, baik Lan Plan dan Imperial Cuisine Hall akan dipengaruhi olehnya. Kekaisaran Konfusius hebat telah berhasil menjatuhkan klan kerajaan dari dinasti Domain S.
Qin King terdengar agak kesal saat dia berbicara. Kekaisaran Konfusianisme yang hebat, sepertinya mereka pastilah semacam monster untuk dapat melakukan hal seperti itu. King Sui tahu bahwa mereka yang disebut kekaisaran adalah eksistensi yang sangat melampaui dinasti. Mereka juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekte abadi biasa. Mereka terbentuk dari banyak dinasti yang berbeda. Bagaimana dinasti Qin besar, King Sui kurang lebih bisa mengetahui apa yang terjadi dengan menilai penampilan Qin King yang tertekan. Qin Clan telah ditarik dari itu, kata Qin King dengan nada kesal. Apakah keluargamu baik-baik saja? King Sui bertanya dengan prihatin. Kekaisaran Konfusius hebat jarang membunuh atau melukai siapapun. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka telah berhasil meyakinkan orang-orang dengan moral mereka dan menggunakan kekuatan luar biasa mereka untuk mengancam kita. Pada dasarnya, ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa mereka menindas orang lain menggunakan kekuatan mereka. Namun, memang benar bahwa mereka hampir tidak pernah membunuh siapapun. Meskipun hal-hal seperti yang terlihat, Qin King sebenarnya sangat bahagia. Fakta bahwa semua orang masih dalam kondisi sempurna meskipun dilemparkan dari takhta sudah dianggap sangat beruntung. Tidak ada yang lebih baik dari seseorang yang aman. Kekaisaran Konfusius hebat kedengarannya cukup menarik. King Sui diingatkan akan pemikiran-pemikiran Konfusianisme yang ada di masa inkarnasinya sebelumnya. Konfusius adalah orang dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang hebat. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Ada juga teori lain menurut legenda yang mengklaim bahwa energi alam langsung mengarah ke 9 surga. Dengan hanya mengayunkan satu tangan, mereka akan dapat melepaskan energi lurus yang kuat yang mampu menembus apapun. Itu bahkan dikatakan kebal terhadap kerusakan dengan segala macam cara jahat berbahaya dan mematikan. Tentu saja, semua itu hanya mitos belaka. Benar atau tidak, King Sui tidak tahu tentang itu. Namun, satu hal yang dia yakini adalah bahwa kekaisaran Konfusianisme besar di dunia 9 benua pasti memiliki kekuatan semacam ini. Selain itu, Qin King juga telah menyatakannya sebelum ini. Sampai sekarang, lebih dari 10 dinasti di dekatnya sudah berada di bawah kendali kerajaan Konfusian besar. Qin King melanjutkan dan berkata, jadi dengan kata lain, klan Qin dan mantan klan kerajaan dari dinasti Domain S sekarang semuanya telah dikembalikan menjadi orang biasa. King Sui ingin tahu bagaimana kekaisaran Konfusius besar telah mengalokasikan orang-orang ini. Kerajaan Konfusian besar memungkinkan orang-orang dari sebelumnya untuk terus memerintah sebagai raja dengan syarat bahwa mereka harus mendengarkan perintah dari kerajaan Konfusian besar. Jika mereka tidak mengikuti perintah mereka, mereka akan segera dihapus sebagai raja. Aku pikir itu tidak seburuk itu. Orang yang menang memiliki semua perkataan. Sungguh luar biasa bahwa mereka bersedia melakukan hal-hal seperti ini. Apakah paman dan yang lainnya sudah pensiun? King Sui memandang Qin King dan bertanya padanya. Iya, kerajaan Konfusius hebat bahkan telah mengirim orang ke sini untuk memberitahu kami tentang hal itu. Meskipun dikatakan bahwa raja-raja masih akan memerintah dinasti masing-masing, pada kenyataannya, kita hanya boneka mereka. Karena itu, bukankah lebih baik kita melepaskan posisi kita? Kata Qin King sambil menunjukkan senyum pahit. King Sui tersenyum, sepertinya kerajaan Konfusian besar tidak bermurah hati dan benar seperti yang mereka pikirkan. Apakah mereka marah ketika paman membuat keputusan seperti itu? Tanya King Sui. Ya, mereka memang sangat murah hati. Mereka menghormati pilihan ayah aku. Oleh karena itu, klan saat ini yang bertanggung jawab untuk memerintah dinasti Qin besar adalah klan aristokrat yang telah bermimpi tentang mengganti Qin Clan untuk waktu yang sangat lama. Qin King terdengar agak marah ketika dia mengatakannya. Nanti, mari kita pergi dan mencari tahu keberadaan seperti apa dinasti Konfusian Agung bersamaku. Bagaimana menurutmu? King Sui semakin ingin tahu tentang kerajaan Konfusian besar. Kerajaan Konfusian besar dapat dianggap sebagai keberadaan yang tingkatnya lebih tinggi dari dinasti atau sekte abadi. King Sui sadar bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk melampaui dirinya lagi. Melalui kerajaan Konfusius hebat, ia mungkin dapat berinteraksi dengan keberadaan bahkan pada tingkat yang lebih tinggi. Karenanya, tentu saja, ia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ini sekali lagi mengingatkannya pada sekte abadi 5 harimau. Mungkin Five Tigers Immortal sekte memiliki kekuatan yang sama dengan kerajaan Konfusian besar, atau bahkan mungkin lebih. King Sui, jangan mencoba memprovokasi mereka. Mereka sangat kuat, bahkan, mereka seperti raksasa yang sangat besar. Kekaisaran dipenuhi dengan prajurit yang kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh 1 atau 2 orang. Qin King khawatir tentang King Sui. Jangan khawatir tentang itu, aku tidak akan bertindak sembarangan. Aku tahu apa yang harus dan tidak seharusnya aku lakukan. King Sui tersenyum dan berkata. Ye Jiane terdiam. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran lelaki ini begitu lelaki itu memutuskan sesuatu. Qin King juga sadar akan hal itu sendiri. Dia tidak bisa menghilangkan kekhawatiran yang dia miliki untuknya. Dia tidak akan disalahkan karena mengatakan sesuatu seperti ini. Bahkan, itu sangat normal dan juga merupakan kebutuhan mutlak baginya untuk mengingatkannya tentang hal itu karena dia akan sangat mudah ditemukan segera setelah dia mulai bergerak. Apakah semuanya baik-baik saja di sisi Imperial Cuisine Hall? King Sui bertanya pada Tantai Lingyan. Iya, semuanya berjalan baik dengan Imperial Cuisine Hall. Bahkan, kota Linhe hampir tidak terpengaruh olehnya. Namun demikian, masih akan ada pengaruh sampai tingkat tertentu karena perubahan dinasti yang berkuasa. Sebagai kota terbesar kedua, secara alami akan ada orang yang mencoba berbicara dengan mereka. Warisan klan mereka tidak memungkinkan mereka membuat keputusan yang salah.
Karena gambar besarnya sudah dilukis, mereka harus menerima nasib mereka, kata Tantai Lingyan lembut. Terobosan yang dialami Tantai Lingyan terakhir kali memungkinkannya untuk maju di depan wanita-wanita lainnya. Bahkan ketika dibandingkan dengan King Hanye dan Ye Jiange, ada kesenjangan yang sangat besar antara kekuatan mereka dan miliknya. Selain hanya menerima nasib mereka, takdir seseorang juga dibuat agar mereka menentangnya. Meskipun air dapat mengalir ke bawah, diberikan kekuatan yang cukup, seperti tsunami, ada kemungkinan air dapat didorong ke atas hingga sangat tinggi. King Sui berkata dengan tenang. Tantai Lingyan mengangguk. Meskipun mungkin hanya satu kalimat sederhana dari King Sui, itu berhasil menyebabkan riak di hatinya. Sebelum ini, apa yang berhasil dia pahami hanyalah surgawi Dao. Tetapi sekarang, dia telah belajar untuk mengendalikannya dengan mengikuti arus dan meminjam kekuatan momentum. Secara alami, kekuatan yang dilepaskan akan meningkat secara signifikan. Adapun menciptakan hukum langit seseorang, itu hanya mimpi. Menentang nasib seseorang sudah bisa dianggap melanggar hukum. Alih-alih, itu tidak serta-merta menghancurkannya tetapi ledakan sementara. Kekuatan semacam ini mampu mencapai ledakan yang menakutkan dalam waktu singkat. Namun, sebagian besar waktu, itu tidak akan mampu mengubah hukum sepenuhnya. Sebaliknya, itu hanya bisa menembus hukum langit untuk waktu yang sangat singkat dan mengubah takdir seseorang. Sama seperti tsunami, meskipun air didorong ke atas, akhirnya air itu akan tetap turun kembali dan kedamaian akan kembali. Tetapi pada saat itu ketika melonjak ke atas, arus sangat kuat. Kekuatan ganas yang dihasilkan pada saat itu bahkan lebih ganas daripada air yang mengalir ke bawah. Baik, mari kita semua berhenti berdiri di sini dan masuk. Luo Qingchen mulai memburu mereka. Mendengar itu, kelompok itu maju ke aula utama tidak jauh. King Sui yang berdiri di antara sekelompok wanita cantik menaruh perhatian pada bocah nakal yang menawan di tangannya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan ketenangan yang aneh. 1867. King Siu telah tumbuh banyak sejak dia pergi. Meskipun dia belum mencapai 1 tahun, dia masih tumbuh setiap hari. Perubahan yang telah dia lalui akan sangat jelas bahkan jika itu hanya 10 hari atau setengah bulan tidak melihatnya, belum lagi waktu setengah tahun. Untungnya, bocah cilik itu masih belum bisa mengenali orang. Atau mungkin, itu mungkin karena dia telah bertemu sangat sedikit orang setiap hari atau mungkin dia sudah terbiasa dengan aura King Sui sehingga dia tidak mengusir King Sui. Bahkan, dia benar-benar menyukainya ketika King Sui menggendongnya. Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Ye Jiange bertanya pada King Sui setelah semua orang duduk. Sampai sekarang, King Sui merasa agak konyol. Kunjungannya kali ini pada awalnya berada di sisi permaisuri vampirik ketika dia melahirkan putrinya. Mereka menjalin hubungan suami istri satu sama lain sebagai hasilnya. Tetapi di antara keduanya, dia juga mengalami insiden mengenai Gunung Suci. Karena itu, ia sangat jujur dengan kata-katanya dan mengatakan kepada mereka bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Itu bagus kalau begitu. Juga, ada satu hal yang belum aku ceritakan kepada kamu, Ye Jiange ingat dan berkata. Jangan menyebutkannya. Sebelum Ye Jiange bisa melanjutkan, King hanya telah menyela Ye Jiange. King Sui memandang mereka dengan bingung. Ada apa? Biarkan Sister hanya memberitahumu tentang hal itu. Dia tidak ingin aku memberitahumu. Ye Jiange tersenyum ketika dia mendorong tanggung jawab kepada King Hanye. King Sui tersenyum dan memandang King Hanye, menilai dari ekspresimu, kamu pasti telah menemukan seorang pria yang kamu sukai. King Hanye terkejut dengan kata-kata King Sui. Setelah itu, dia menampakkan ekspresi sedih, apakah kamu benar-benar ingin aku melihat pria lain begitu buruk? King Sui tidak pernah berharap King Hanye terlalu banyak berpikir. Dia sebenarnya hanya menggodanya sebelumnya. Tetapi sekarang, sepertinya itu tidak berhasil sebaik yang dia rencanakan. Lagi pula, itu benar-benar salah untuk mengatakan bahwa dia ingin melihatnya jatuh cinta pada pria lain. Tidak, aku hanya mengkonfirmasi saja. Jika benar-benar seseorang yang kamu temui maka aku harus mempersiapkan diri untuk mengubahnya menjadi Kasim Istana. King Sui berkata dengan nada serius setelah berpikir sejenak. Yang kamu lakukan hanyalah mengomeli omong kosong. Tidak banyak, hanya saja pangeran ketiga dari Istana Suci Emas pernah datang ke sini untuk menyatakan pernikahan hanya untuk ditolak oleh aku. Dia sepertinya tidak mau menyerah. Tapi sejauh ini, dia belum melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Dia hanya akan datang ke sini setiap beberapa hari. Aku bahkan tidak mengizinkannya memasuki Sunset King Palace. King hanya berkata dengan cemas sambil menatap King Sui. Istana Suci Emas, apa itu? King Sui menyadari bahwa tampaknya ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Terletak jauh di dalam Samudra Utara. Bahkan di sekitar area tempat kita berada, masih ada banyak kekuatan kuat dalam persembunyian. Istana Suci Emas hanyalah salah satunya. Itu terletak sedikit lebih jauh dari kita dibandingkan dengan Gua Watermoon dan Gua Wavemoon. Istana Suci Emas juga sedikit lebih kuat dari mereka. Ia juga disebut Lobster King Tribe berkepala 5. Di dalam tubuh mereka mengalir darah prajurit Bloodline kuno. King Sui awalnya berencana untuk mengkritik orang itu sebagai apa-apa selain iblis, tetapi kemudian ia ingat bahwa Luo Qingcheng dan Muyun Qingge ada di sampingnya. Selain itu, konsep ini telah lama hilang dari ideologinya. Selama seseorang memiliki kesadaran manusia, penampilan dan budaya mereka akan dianggap manusia. Berabad-abad yang lalu, manusia juga dulunya hanya kera dan monyet. Mereka adalah sifat asli manusia. Berbicara sampai titik ini, sesuatu sepertinya sedang terjadi di luar. Setelah itu, seorang penjaga muncul di pintu masuk.
Tuan istana terkasih, orang itu telah datang lagi. Dia bersikeras untuk masuk. Biarkan dia masuk, King Sui cepat berkata. Dia ingin melihat orang seperti apa dia begitu keras kepala. Sangat luar biasa baginya untuk tetap tidak mau menyerah bahkan ketika dia menghadapi King Hanyai. Penjaga dengan cepat pergi keluar. King Sui di sisi lain tenang dan menatap para gadis. King Hanyai tampak agak gelisah. 9 tubuh King Hanyai juga salah satu jenis yang paling menggoda. Itu bukan jenis rayuan yang cantik dan genit, tapi semacam rayuan yang datang dari dalam tubuhnya. Sudah hadir dia dilahirkan. Ini karena dia memiliki tubuh 9 yin. Bukan hal yang aneh bagi pria untuk menyukai wanita seperti ini. Wanita seperti ini menggoda inti. Kecuali jika lelaki itu adalah seorang jutawan, dia harus menderita nasib karena hidupnya dipersingkat dengan wanita ini. Dalam beberapa kasus ekstrim, ia bahkan mungkin mati karenanya. Jika pangeran ketiga dari Istana Suci Emas tahu bahwa King hanya memiliki tubuh 9 yin dan bahwa dia akan mati jika dia tidak memiliki tubuh yang ekstrim, apa yang akan dia pikirkan? Seperti kata pepatah, pria itu harus menjadi orang yang gembira jika dia mati untuk seorang gadis cantik. Jika dia entah bagaimana berhasil bersenang-senang dengan wanita ini, itu akan sia-sia bahkan jika itu menghabiskan nyawanya. Selain itu, pasti akan ada banyak orang yang berbagi pemikiran serupa tentang hal itu. Dia benar-benar memiliki pesona semacam ini untuk membuat pria berpikir seperti ini. Tetapi berbicara tentang hal itu, meskipun kecantikan mungkin penting, demikian juga kehidupan seseorang, khususnya kehidupan orang-orang dengan status sosial tinggi. Mereka tidak kekurangan wanita cantik di sekitar mereka. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mencapai jenis kecantikan yang dimiliki King Hanyai, mereka masih bisa setidaknya mencapai tujuan terlihat sangat cantik. Karenanya, masih akan ada banyak orang yang malah memilih untuk hidup. Meskipun Ye Jianghe mungkin memberi orang perasaan bahwa dia tidak ternoda bahkan oleh setitik debu, dia sudah menjadi seorang ibu. Tante Lingyan sangat dingin. Laki-laki harus sangat percaya diri untuk memikirkan apapun tentangnya. Luo Qingcheng sangat dewasa sementara Qin King terlihat mulia. Adapun Muyun Qingge, murni dan suci akan digunakan untuk menggambarkannya. King Sui tidak tahu apa alasan udang kecil dari Golden Secret Palace itu akhirnya akan membuatnya melihat King Hanyai. Namun, dari titik ini, dia sudah bisa mengatakan bahwa orang ini bukan jenis burung yang baik. Dalam sekejap, sudah ada seorang pria muda berjalan ke sini. Dia bisa dilihat melalui pintu masuk aula utama. Pada saat King Sui melihat pria itu, dia juga tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar memuji dia dalam pikiran ini. Pria ini sepertinya berumur sekitar 30 tahun. 30 tahun di sini menggunakan tampilan dari inkarnasi sebelumnya sebagai standar. Namun, pria itu memiliki wajah seorang raja dan mata yang seterang bintang. Hidungnya tersumbat dan bengkok dengan sudut mulutnya melengkung ke atas tepat pada sudut yang tepat, membuat dirinya terlihat cukup percaya diri. Dia adalah seorang pria yang penuh dengan karisma. Meskipun ia mungkin tampak santai ketika berjalan, ia mempertahankan keanggunannya sementara pada saat yang sama, tidak memberi kesan pada orang bahwa ia berpura-pura. Di sekeliling tubuhnya memancarkan semacam aura yang elegan, indah dan dewasa. King Sui tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke King Hanyai. Apakah pria ini terlihat lebih tampan daripada aku? Tanya King Sui dengan sedikit maksud menggoda. Pria ini terlihat sangat ceria. Dia memiliki pandangan yang cocok dengan mata publik. Meskipun King Sui mungkin memiliki 9 tubuh emas, dia agak memberi orang perasaan bahwa dia lebih dari orang yang lembut dan pendiam. Ini bisa menjadi perubahan akibat terlalu jantan. Meskipun lembut dan pendiam, dia memiliki aura yang sangat alami yang mampu membuat orang lain percaya. Fitur utamanya adalah tanda di antara alisnya. Itu adalah segel yang ditinggalkan oleh Realm of Valet Jade Immortal. Justru karena ini dia terlihat begitu lembut dan pendiam. Tanpa itu, dia akan terlihat lebih gagah dan ceria. Salam, sesama Palace Lord. Aku di sini sekali lagi. Pria itu berjalan ke aula dan berkata dengan lebih sederhana. Dia terlihat sangat tenang. Bahkan King Sui agak terkejut olehnya. Untuk dapat bertindak begitu santai di depan para wanita ini, hanya bisa dikatakan bahwa dia memiliki hati yang sangat kuat. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya untuk berhenti datang ke sini? King hanya berdiri di samping King Sui dan berbicara dengan nada tidak senang. Aku tahu kamu mungkin tidak menyukaiku sekarang, tetapi kamu tidak bisa menghentikanku untuk menyukaimu. Bukannya aku tidak menghormati kamu, tetapi aku masih memiliki kebebasan untuk menyukai seseorang. Aku tidak akan mengganggu kehidupan normal kamu. Apakah itu tidak cukup baik untukmu? Petik 2. Tidak, dia adalah wanita aku. Pada saat ini, King Sui akhirnya memutuskan untuk ikut campur. Sekarang, dia yakin bahwa pria ini adalah orang palsu. Sampai sekarang, pria ini tidak pernah peduli untuk menatapnya. Dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk tidak memperhatikannya. Sangat jelas bahwa dia berusaha mengabaikannya dengan sengaja. Seperti kelihatannya, pria ini telah membiarkan kecerdasannya melampaui dirinya sendiri. Dia tidak pernah peduli untuk memperhatikan King Sui dan juga berpikir bahwa King Sui lebih rendah jika dibandingkan dengan dia. Mungkin karena dia terlalu sibuk untuk benar-benar menunjukkan perhatian pada hal-hal lain. Pria itu hanya menatap King Sui setelah dia berbicara, seolah-olah dia akhirnya menyadari kehadirannya. Dia melihat King Sui menggendong King Siu dan juga menyadari bahwa itu adalah bayi Ye Jianghe. Melihat itu, dia merasakan sesuatu yang sangat intens mengamuk di dalam hatinya. Wanita kamu, dia wanita kamu. Pria itu memandang King Sui dengan tak percaya. 1868. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dan tersenyum. Demikian pula,
King hanya juga tinggal di samping King Sui dan tetap diam. Namun, jauh di lubuk hati, dia sebenarnya merasa sangat senang. Bagi seorang pria untuk menyatakan seorang wanita menjadi miliknya dalam situasi semacam ini akan memberikan dampak besar pada wanita itu sendiri. Pria itu memandang King Sui seolah-olah dia sudah melihatnya. Dia mengamatinya untuk waktu yang lama, tetapi masih sulit untuk percaya bahwa pria di depannya sebenarnya lebih kuat darinya. Bagaimana tepatnya dia bisa mendapatkan wanita seperti dia? Namun, itu tidak berarti bahwa keterampilan pengamatannya buruk. Dia bisa mengatakan bahwa King hanya masih perawan. Namun demikian, kadang-kadang, itu mungkin masih memberinya beberapa informasi palsu. Misalnya, dia berasumsi bahwa semua wanita di sini memiliki tubuh yang suci dan suci. Itu tidak benar dalam kasus Tante Lingyan dan Ye Jiane. Terlepas dari semua itu, dia masih percaya bahwa tubuh mereka murni dan suci. Aku tahu bahwa kamu mungkin tidak mengembangkan perasaan apapun untukku sekarang, tetapi juga tidak dapat ditoleransi bagimu untuk mengajukan alasan seperti itu hanya untuk menghindari aku. Aku tidak akan memaksa kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai, tetapi ceritakan kepada aku tentang pria ini dan apa yang dia miliki lebih baik dari aku. Dengan cara ini, setidaknya aku benar-benar bisa menyerah padamu. Pria itu memberitahu King hanya setelah mengamati King Sui. Karena dia bisa tahu bahwa King hanya adalah seorang perawan, pada saat dia melihat anak itu, dia langsung menganggap itu adalah bayi Ye Jiane. Seorang pria sudah bisa dianggap beruntung memiliki salah satu wanita di sini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak yakin bahwa King Sui akan benar-benar memiliki dua atau kelipatannya secara bersamaan. King Sui kaget dan menatap King hanya dengan tatapan aneh. Dia tidak pernah berharap untuk dirinya sendiri benar-benar dipandang rendah. Itu sudah memperjelas arti di balik kata-katanya. Dia berpikir bahwa King Sui tidak cukup baik untuk King hanya. Lebih buruk lagi, pria yang saat ini berseberangan dengannya tampaknya memiliki perasaan superioritas yang sangat kuat atas dirinya sendiri dan berada di bawah ilusi bahwa dia lebih baik daripada King Sui dalam setiap aspek. King hanya balas menatap King Sui. Di wajahnya, sepertinya ada sedikit samar ekspresi tersenyum. Ini menyebabkan King Sui menembak kembali padanya. Tidak ada gunanya aku menghindarimu. Aku sudah menjelaskan segalanya kepada kamu. Tolong berhenti mengganggu aku di masa depan. Kali ini, King hanya akhirnya bisa melihat melalui bakat pria ini menjadi melekat. Siapa namamu? Apakah kamu berani melawan aku? Siapapun yang kalah harus segera menghilang dari sini. Pria itu kemudian memandang King Sui dan menantangnya. Dia tampaknya memandang dirinya sebagai seseorang yang sangat elegan. Meskipun itu memang benar, dari perspektif King Sui, dia hanyalah orang bodoh. Dia semakin terganggu dengan pria itu. Sekarang, dia telah kehilangan semua pandangan positif tentang dirinya. Istana Suci Emas, kan? Jadi sepertinya, kamu sangat memikirkan diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir bahwa apapun yang kamu miliki hari ini semuanya diberikan oleh leluhur kamu? Pernahkah kamu berpikir tentang apa jadinya kamu jika Golden Secret Palace tidak pernah ada? King Sui memandang pria itu ketika ia mempercayakan Ye Jiane dengan King Xiu. Saat pria itu mendengar itu, dia beralih dari tersenyum menjadi sangat bermusuhan. Dia menatap King Sui dan berkata dengan nada tenang, klan aku memang memberi aku banyak hal. Tapi aku berani mengatakan bahwa aku tidak akan jauh berbeda bahkan tanpa klan aku. Dapat dianggap semacam kekuatan untuk dilahirkan dalam latar belakang keluarga yang baik. Itu sama dengan keberuntungan. Keberuntungan adalah sumber kekuatan, bukan begitu? King Sui tersenyum, kejujuranmu memang layak dipuji. Dibandingkan dengan mayoritas anak-anak orang kaya, kamu lebih pintar dan tidak terlalu sombong daripada mereka. Sayangnya, yang kamu miliki adalah kepribadian yang sedikit lebih. Karena kamu ingin menjadi begitu tidak peka, izinkan aku membantu kamu mencapainya. Petik 2. Ayo pergi keluar. Dengan cara ini, setidaknya kita bisa menjaga diri kita dari menghancurkan seluruh area. Pria itu berbalik dan mulai berjalan keluar. King Sui tersenyum, hanya karena kamu mengatakan sesuatu seperti itu, aku akan menahanmu. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Pria itu balas tanpa menoleh. King Sui, hati-hati. King hanya memperingatkan. Apakah kamu khawatir tentang aku? Mengapa tidak memberi aku ciuman? King Sui tersenyum dan berkata. Meskipun King hanya sadar bahwa King Sui mungkin hanya ingin membuat pangeran ketiga gelisah, masih cukup memalukan baginya untuk melakukannya di depan semua gadis. Meskipun mereka hanya selangkah lagi dari ciuman yang sesungguhnya, itu harus tetap menjadi sesuatu yang dilakukan secara pribadi. Simpan itu, berhati-hatilah, meskipun aku tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan kamu. King hanya melirik King Sui. King Sui tersenyum saat dia berjalan keluar. Dia tidak pernah peduli untuk waspada terhadap harga ketiga dari Istana Suci Emas. Dengan kekuatannya saat ini, sangat mudah baginya untuk mengetahui seberapa kuat lawannya. Tentu saja, lawannya juga bisa melihat kekuatannya. Satu-satunya masalah adalah apa yang dia ungkapkan kepadanya hanyalah ilusi. Ini juga salah satu alasan mengapa lawannya tidak pernah peduli untuk memperhatikannya. Jin Dao, senang bertemu dengan kamu, pria di seberang King Sui berkata. King Sui tahu bahwa pria itu mengumumkan namanya. Ini adalah kebiasaan di seluruh benua. Biasanya, itu untuk membiarkan lawan mereka tahu di tangan siapa mereka dikalahkan. Atau lebih tepatnya, seperti kata pepatah, tidak ada yang mau mati oleh tangan seseorang yang bahkan tidak mereka kenal namanya. Ini adalah budaya yang melintasi seluruh benua. King Sui, dengan senang hati, King Sui tidak berusaha menyembunyikan apapun. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar tahu namanya.
Dua senjata yang mengingatkan kita pada pedang muncul di tangan Jin Dao. Keduanya diwarnai emas gelap. Meskipun itu mungkin terjadi, mereka masih cukup cerdas. Cahaya yang berkilauan bisa terlihat bersinar di bilah pedang saat itu mengeluarkan niat membunuh dingin. Senjatanya cukup baik. Saat King Sui mengamati senjata lawan, dia tidak mengeluarkan senjatanya. Meskipun dikatakan bahwa seseorang tidak boleh lengah meskipun mereka bertemu dengan seseorang yang secara signifikan lebih lemah dari dirinya, King Sui tidak bisa menemukan kebutuhan untuk mengeluarkan senjatanya. Baginya, sama sekali tidak ada gunanya mengeluarkannya. Dia cukup percaya diri. Ambil senjatamu. Pedang tidak memiliki mata. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari kamu. Pria itu melihat King Sui tanpa senjata dan berkata dengan alisnya rajutan. King Sui, dengan cara tertentu, memandang rendah lawan-lawannya dengan tindakannya. Ini sangat tidak sopan untuk seorang pejuang. Oleh karena itu, Jin Dao secara alami tidak senang akan hal itu. Bukannya aku memandang rendahmu, hanya saja itu tidak akan berguna bagiku. Bahkan, tidak nyaman bagi aku untuk mengeluarkannya. Ayolah, King Sui menggelengkan kepalanya dan membuat gerakan yang menantangnya. Kamu menggali kuburanmu sendiri, jangan menyesalinya. Jin Dao sangat marah oleh King Sui. Dia berteriak keras saat dia menyilangkan kedua pedangnya dan menebasnya ke King Sui. 10 keterampilan bela diri tangguh, 10 pembantaian directional. Cross slash. Dua bayangan pedang berwarna kemasan gelap itu seperti zat padat saat mereka memberikan cahaya terang dan kemasan. Cahaya itu menyilaukan saat memotong jalan menuju King Sui. King Sui tidak bergerak. Dia menyaksikan saat Jin Dao mendekatinya. Pada saat ini, seekor lobster besar muncul di matanya. Kedua pedang emas itu adalah cakarnya. Ini semacam ilusi nyata. Jin Dao adalah seseorang yang membawa keturunan Raja Lobster berkepala 5. Namun, dari apa yang dirasakan King Sui, saat ini, Jin Dao hanya Raja Lobster berkepala tunggal. Dia sepertinya masih kekurangan daya tembak yang cukup signifikan. Namun demikian, dia pasti bisa dianggap sebagai salah satu puncak keberadaan di antara mereka yang berkepala tunggal. Dia masih muda, dan menjadi muda sudah menjadi aset. Mungkin di masa depan, dia mungkin benar-benar bisa berhasil sebagai Raja Lobster berkepala 5. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini cukup kecil. Namun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? King Sui mengulurkan tangannya ke depan, saat dia melakukannya, lengannya menjadi seterang batu giok. Segera setelah itu bersinar dengan cahaya terang saat dia tiba-tiba mendorong tinjunya ke depan. Ho! Sebuah suara yang menyerupai tangisan naga terdengar. Jejak telapak tangan besar segera menangkap dua pedang emas. Tangan yang menangkap naga. King Sui menggunakan Dragon Capturing Hands of the Dragon Form. Hanya dalam beberapa saat, dua pedang emas yang bersinar terang di langit segera kembali ke bentuk aslinya dan tidak bergerak di tangan King Sui. Jin Dao berjuang beberapa kali sebelum menyadari bahwa jurang antara kekuatannya dan kekuatan lawannya terlalu besar. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda, seolah-olah orang dewasa menghadapi anak nakal. Kesenjangan itu tak terukur. Dalam pikiran Jin Dao, dia dibombardir oleh rasa kegagalan yang sangat besar. Lawannya masih muda, namun kultivasinya telah melampaui dia dengan banyak lipatan. Selama ini, dia selalu menganggap dirinya jenius luar biasa. Bahkan banyak orang di usianya yang mengaguminya. Namun, dia belum pernah melihat orang yang berhasil mencapai kekuatan yang dimiliki oleh pemuda di depannya. Bahkan orang-orang di sekitar Jin Dao yang lebih kuat darinya hanya melampaui dia sedikit. Pria muda yang berdiri di depannya, di sisi lain, adalah kisah yang sama sekali berbeda. Dia seperti entitas yang tidak pernah bisa dilampaui. 1869. Sosok King Sui muncul di depan Jin Dao saat dia meraih kedua pedang emasnya. Pada saat ini, kedua lengannya yang ramping seolah-olah mereka mencekik leher Jin Dao, menyebabkannya sangat terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan membunuhmu. King Sui menunjukkan senyum ringan saat dia melepaskan Jin Dao. Jin Dao kosong menatap King Sui. Dia merasa sulit untuk menerima kejadian yang baru saja terjadi. Memikirkan bahwa seorang pria yang jauh lebih muda darinya sebenarnya dapat berhasil menangkap pedang emasnya tanpa banyak usaha. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Kamu sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang mampu memelihara seseorang seperti kamu. Mungkinkah seseorang dari Istana Abadi? Sekarang, Jin Dao sudah mengubah nada bicaranya. Itu tidak lagi terdengar sombong seperti sebelumnya. Dia takut menempatkan sekte dan klannya dalam risiko dimusnahkan. Karena itu, dia sangat waspada dan berhati-hati. Istana Abadi, apa itu? Tanya King Sui bingung. Jin Dao terkejut dengan pertanyaan King Sui. Meskipun demikian, dia masih berbicara dengan hati-hati. Aku sendiri tidak yakin. Tetapi menurut apa yang dikatakan anggota keluarga aku, mereka adalah sekte abadi yang kuat. Atau lebih tepatnya, itu karena mereka adalah eksistensi yang melampaui bahkan sekte abadi sehingga mereka disebut Istana Abadi. Aku hanya mendengar tentang Istana Abadi Tai dan Istana Abadi Matahari Agung. Petik 2. King Sui berhenti bertanya lebih jauh. Mudah dipahami, Istana Abadi pada dasarnya adalah keberadaan yang melampaui sekte abadi. Namun, King Sui belum mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak cukup kuat, atau itu hanya karena dia tidak bisa bertemu dengan mereka. Misalnya, mungkin karena area tempat dia berada. Pergi sekarang, aku hanya akan mengizinkannya sekali ini saja. Lain kali kita mengarahkan senjata kita satu sama lain lagi, aku tidak akan lagi membiarkanmu pergi dengan mudah.
King Sui dengan tegas berkata. Terima kasih telah menahan. Jin Dao sepertinya ingin mengatakan lebih banyak ketika dia selesai berbicara, tetapi setelah bergumam, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak mencoba untuk melihat wanita itu sekalipun. Dia tahu bahwa dia tidak harus melakukan itu dan harus segera melepaskan niatnya untuk memperolehnya. Jika dia tidak melakukannya dan akhirnya membuat marah prajurit ahli, dia akan mengalami nasib yang sangat mengerikan. King Sui menyaksikan sosok Jin Dao menghilang. Meskipun pria ini agak tidak disukai, dia cukup perspektif untuk tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika dia berbalik dan melihat gadis-gadis itu masih berdiri di dekatnya, King Sui memandang King Hanya dan bertanya, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kamu tidak memukulnya begitu saja ketika dia datang ke sini sebelumnya? Aku suka melihatmu bertarung. King Hanya mengungkapkan seringai saat dia memandang King Sui. Dia terlihat sangat menawan dan menarik. Meskipun King Sui tidak lagi perawan, dia masih merasa agak sulit untuk memahami wanita. Sebenarnya, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka mengenal wanita dengan baik? Kadang-kadang, bahkan wanita itu sendiri mungkin tidak tahu persis apa yang mereka pikirkan. Bagaimana mungkin pria memahami makhluk yang dikenal sebagai wanita? Ngomong-ngomong, aku sama sekali tidak mengkhawatirkanmu sebelum ini. Jauh di dalam mata King Sui menyembunyikan niat tersenyum genit yang sangat samar. King Hanya secara alami tahu apa arti King Sui. Dia memiliki tubuh 9 yin. Di dunia ini, hanya King Sui yang cocok untuk bersamanya. Mungkin nasib mereka sudah lama diatur oleh para dewa. Begitu mereka bertemu, mereka sudah merasakan ketertarikan yang kuat terhadap satu sama lain. Saat itu, King Sui telah mencoba menghindarinya, tetapi rasanya seolah-olah semuanya ditakdirkan untuk terjadi. Mereka masih berhasil bertemu satu sama lain di Samudra Utara. Geng cepat meninggalkan tempat kejadian. King Sui tidak pernah menyangka bahwa dia akan terlibat dalam pertempuran segera setelah dia kembali. Mungkin ada orang-orang yang berniat merebut wanita darinya, meskipun level mereka masih belum cukup untuk melakukan itu. Sepanjang waktu ketika dia pergi, banyak hal telah terjadi. Yang paling utama adalah yang berhubungan dengan kerajaan Konfusianisme besar, Istana Suci Emas yang saat ini ada di depannya, dan juga berita tentang Tai Immortal Palace dan Great Sun Immortal Palace. Semuanya sudah mulai menunjukkan dirinya di permukaan air. Ini adalah Samudra Utara, wilayah tengah benua Haohan. Terletak di bagian terdalam Samudra Utara, domain Samudra Bintang 9 benua dan jauh di dalam benua Haohan, persisnya keberadaan seperti apa yang ada di wilayah tersebut. Meskipun dengan mengatakan itu, King Sui tidak benar-benar ingin tahu untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Satu-satunya alasan dia khawatir adalah afiliasi Tante Lingyan dengan Five Tigers Immortal Sect. Selama ini, Five Tigers Immortal Sect tidak pernah menunjukkan dirinya. Apa tingkat kekuatan yang dimilikinya tepatnya? Apakah dia akan menghadapi peluang melawan mereka? Bahkan jika Five Tigers Immortal Sect benar-benar kuat, benua Haohan yang luas itu terlalu besar. Mencari sekte abadi mungkin terbukti lebih sulit daripada mencari jarum di lautan luas. Jika mereka adalah eksistensi yang King Sui masih tidak dapat mencapai bahkan pada tingkat saat ini mungkin hanya membuktikan bahwa mereka bahkan lebih misterius daripada yang diperkirakan. Penampilan Jin Dao tidak benar-benar berdampak pada suasana hati semua orang. Waktu berlalu sangat cepat ketika mereka bersama. Setelah makan malam, King Sui kembali ke halamannya bersama Ye Jiange dan King Xiu. Sebenarnya, wanita lain belum menjadi wanita. Bahkan Tante Lingyan tidak dianggap sebagai satu. Meskipun mereka mungkin secara tidak sengaja terlibat dalam interaksi intim satu sama lain sejak lama, King Sui masih merasa bahwa dia adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Bocah kecil itu sudah tertidur lelap di lengan King Sui sementara Ye Jiange ada di sisinya. Hari ini adalah hari tanpa sinar bulan. Lingkungan sekitar hanya diterangi oleh mutiara terang malam. Rasanya sangat tidak nyata karena cahaya keperakan samar terlihat menyebar di seluruh area. Wanita suci itu tampak lebih tidak ternoda, bahkan oleh setitik debu di bawah cahaya terang ini. Dia tampak ilusi. King Sui, untuk sesaat, sedikit teralihkan hanya dengan melihatnya. Ye Jiange agak panik karena ditatap olehnya yang membuatnya memerah. Bagaimanapun, King Sui masih setidaknya 6 bulan lebih muda dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, kamu telah melihat aku selama bertahun-tahun. Apakah kamu sudah cukup sekarang? Kamu terlihat terlalu menawan. Aku tidak akan pernah merasa cukup hanya dengan melihat kamu. King Sui menjawab dengan tertawa kecil. Dia kemudian menunduk dan mencium dahinya. Katakan padaku, suatu hari, ketika aku lebih tua, apakah kamu masih akan menyukai aku seperti yang kamu lakukan sekarang? Pada saat itu, kulit aku akan menjadi kendor dan aku akan memiliki beberapa kerutan. Petik 2. King Sui tidak tahu apa yang terjadi dengan Ye Jiange hari ini. Itu tidak biasa baginya untuk tiba-tiba menjadi sangat emosional. Dia kemudian mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab, pada saat itu, aku juga sudah menjadi orang tua. Selain itu, kamu akan tetap terlihat sama menawannya bahkan ketika kamu sudah tua. Waktu, serta basis kamu, akan membuat kamu tidak lagi peduli dengan penampilan kamu. Pada saat itu, kamu bahkan mungkin berakhir lebih cantik dari sekarang. King Sui tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia tidak tahu apakah Ye Jiange bisa mengerti apa yang dia maksud. Dia mengatakan yang sebenarnya. Paling tidak, dia benar-benar berpikir bahwa Ye Jiange tidak akan pernah terlihat buruk, bahkan ketika dia menjadi lebih tua. Juga, King Sui tahu bahwa mereka tidak akan mencapai titik yang sama dengan para penatua dari inkarnasi sebelumnya ketika mereka bertambah dewasa. Dunia ini dipenuhi dengan ki spiritual.
Ditambahkan pada kultivasi dan fisik tubuh mereka, meskipun mereka tidak dapat mencapai prestasi terlihat muda untuk selamanya, itu sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup dekat dengan itu. Ketika mereka memasuki kamar, Ye Jiang dengan lembut meletakkan King Xiu ke tempat tidurnya sementara King Sui memeluknya dari belakang. Ye Jiang sedikit bersandar ke belakang dan menempatkan dirinya di dalam lengan King Sui. Aku rindu padamu. Ini adalah apa yang dikatakan Ye Jiang. Setelah mendengar kata-katanya, King Sui segera membawanya dan berjalan menuju tempat tidur sofa di ruang tamu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Ye Jiang mengatakan itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan meletakkan bibirnya di bibirnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan secara bertahap mulai mengisap air liurnya di mulutnya. Ye Jiang perlahan merespons kembali ke King Sui. Dia memegang kedua lengannya di leher King Sui. King Sui meletakkan lengannya di tubuhnya dan perlahan-lahan memindahkannya ke atas dari bawah sampai dia mencapai P4 payudaranya. Payudaranya yang lembut dan tegak itu besar, namun mereka tidak kendor. Jika besar tidak cukup untuk menggambarkannya, kata sifat terbaik berikutnya adalah lunak. Bentuknya paling mirip roti dan persik madu. Dia tidak bisa meraba-raba semua itu hanya dengan satu tangan. Mereka halus saat disentuh. King Sui kemudian dengan kasar membuka pakaiannya. Saat dia melakukannya, kedua P4 payudaranya keluar dengan disertai erangan lembutnya. Mereka sepucat batu giok dan terlihat jauh lebih baik daripada suet jade terbaik di dunia. Dia menundukkan kepalanya dan menggali dadanya yang harum. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk mengambil wewangian wanita itu saat dia perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, menikmati rasa keberadaan yang lebih memikat daripada makanan yang lezat. 1870. Suara yang datang dari ruangan terdengar sangat membangkitkan. Itu bahkan lebih menyenangkan untuk didengar daripada musik yang paling indah dari inkarnasinya sebelumnya. Wajahnya yang menggoda benar-benar dipenuhi dengan rona merah samar. Dia memiliki ekspresi yang sangat enggan dan pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan aura yang luar biasa. King Sui telah jatuh jungkir balik untuk tubuh ini yang merupakan yang paling ilahi yang pernah dilihat di dunia ini. Seolah-olah dia adalah karya para dewa itu sendiri. Meskipun dia telah menaklukkan tubuh ini berkali-kali, masing-masing dan setiap kali dia memanjakannya, dia akan mengalami kejutan mental yang sangat besar. Setelah melewati masa sulit seperti itu, ruangan itu akhirnya menjadi tenang. Ye Jiang dengan malas meringkuk dalam lengan King Sui. Dia tampak sangat lelah. Di wajahnya yang cantik adalah ekspresi puas samar. Ini telah memberi King Sui kesenangan terbesar yang pernah dia miliki. Jika dia sudah bisa memiliki wanita seperti dia, apalagi yang bisa dia tanyakan lebih banyak. Dahulu kala, Ye Jiang dulunya adalah Master King Sui. Meskipun saat itu, mereka telah membangun hubungan guru-murid hanya untuk melindunginya. Setiap kali dia memikirkan hal itu, dia akan merasa semua itu hanya mimpi. Setiap kali King Sui bebas, dia juga akan menggodanya dengan hal-hal seperti itu, terutama ketika hanya ada dua dari mereka bersama. Saat itu, ketika dia hampir mencapai puncak gunung penyihir, King Sui mulai memanggilnya tuannya. Kenapa aku selalu lebih aktif? Apakah kamu merindukanku? King Sui menunduk dan mencium dahi Ye Jiang. Kamu selalu bergegas melalui perjalananmu. Apakah kamu punya waktu untuk berhenti? Aku tidak punya cukup keberanian untuk melakukannya. Ye Jiang menyipitkan matanya dan berkata dengan malas. Apakah kamu menyesal? King Sui tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sisinya untuk waktu yang lama. Sepertinya tidak mungkin baginya untuk membuat mereka tetap bersama. Masing-masing dari mereka memiliki hal-hal yang harus mereka lakukan. Beberapa bahkan sekte tuan untuk sekte masing-masing. King Sui benar-benar ingin beristirahat tetapi jika dia tidak menyelesaikan hal-hal tertentu, hidupnya tidak akan pernah damai. King Sui merasa bahwa dia harus membantu dan menyelesaikan masalah Tante Lingan. Dia adalah wanita dengan kecemasan terbesar. Jika dia tidak pernah menyelesaikannya, dia tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Melihat perempuannya sendiri tidak bahagia, bagaimana mungkin dia sendiri sama? Kenapa aku harus menyesalinya? Kehidupan seperti itu sudah merupakan sesuatu yang tidak pernah aku impikan. Sebelumnya, aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan sampai sejauh ini, juga tidak akan pernah berharap bahwa kita akan menjadi seperti sekarang ini. Ye Jiang memandang King Sui dengan gembira. Dia tampaknya sangat tertarik untuk memikirkan semua ini. Pada saat itu, apa yang ada di kepalamu ketika kamu menyelamatkanku? Apa kesan kamu tentang aku? Saat King Sui mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, ia juga mulai merasa semakin misterius. Aku tidak terlalu banyak berpikir ketika aku pertama kali menyelamatkanmu. Aku hanya melihat kamu sebagai seorang anak pada waktu itu. Ye Jiang tersipu ketika mengingatnya. Nah, sekarang setelah seekor sapi tua makan rumput muda, apakah kamu merasa bahwa entah bagaimana kamu mendapatkan sesuatu sebagai imbalan? King Sui tersenyum dan menatapnya. Kamu adalah sapi tua di sini. Ye Jiang berteriak dengan marah. Dia juga tersenyum segera setelah mengatakannya. Aku tidak pernah menyangka hari seperti itu akan datang juga. Ketika aku pertama kali melihat kamu, aku cenderung berpikir bahwa kamu seperti Suanu dan bukan seseorang yang dekat dengan aku. King Sui sedang melihat kembali ke tempat kejadian ketika dia pertama kali melihatnya. Dia tidak sengaja mencoba mengatakan hal-hal murahan, juga tidak berusaha merendahkan dirinya sendiri. Jauh di dalam tubuhnya menyembunyikan pikiran yang datang dari inkarnasi sebelumnya. Karena itu, sangat normal baginya untuk memiliki pemikiran seperti itu. Sangat normal bagi orang-orang dari inkarnasi sebelumnya untuk memendam pikiran seperti itu jika mereka melihat Ye Jiang. Lagi pula, kecantikan ekstrim seperti dia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Dalam inkarnasi sebelumnya, bahkan selebriti atau wanita cantik yang menggunakan Photoshop tidak pernah bisa dibandingkan dengan Ye Jiange. Sementara King Sui dan Ye Jiange berbicara, King Siu bangun. Mereka sudah berbaring di tempat tidur mereka di kamar tidur dan bocah kecil itu tepat di samping mereka. Waktu pribadi mereka bersama sangat menyenangkan. Akan tetapi, membawa bocah kecil itu bersama mereka terasa hangat dan penuh kasih sayang. Bocah kecil itu belum mencapai usia 1 tahun tetapi dia sangat aktif. Wajahnya juga bisa dianggap tampan dan menawan. Saat ini, ia berada dalam pelukan Ye Jiange dan bermain-main dengan King Sui. Pada hari kedua, King Sui bangun sangat pagi. Seperti yang diharapkan, mereka telah melewati badai lain di pagi hari. Pria itu luar biasa lebih aktif pada siang hari. Ketika mereka selesai, keduanya bangun pada saat yang sama. Selalu dikatakan bahwa wanita yang diasuh dengan cinta cenderung terlihat sangat cantik. Tetapi dalam kasus Ye Jiange, sepertinya luar biasa bahkan lebih jelas. Di pagi hari ketika mereka sedang sarapan, gadis-gadis lain memberi Ye Jiange tatapan aneh. Ini menyebabkan Ye Jiange terus memerah. Gadis-gadis lain belum mengalami urusan manusia. Tante Lingyan adalah pengecualian karena dia pernah mengalaminya. Meskipun dengan mengatakan itu, dia tidak lebih baik dibandingkan dengan gadis-gadis lain. Namun, mereka juga dapat memahami apa yang terjadi pada malam hari. Bagaimanapun, itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Saudari Jiange, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Oh ya, tentu saja. Apa yang terjadi? Luo Qingcheng setuju. Mungkin karena King Sui kembali. Kata King hanya sambil menyeringai. Mengapa aku tidak menjadi lebih cantik? Luo Qingcheng melanjutkan dan bertanya. Mengenai hal ini, saudari Jiange lebih tahu daripada siapapun. Ini semua berkat King Sui. King hanya melanjutkan. Apakah kalian sudah cukup? Ye Jiange memotong pembicaraan mereka. Sister Jiange, berbagi dengan kami. Bagaimana perasaanmu? King hanya menurunkan volumenya dan berkata dengan senyum lembut. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat lembut, semua orang di ruangan itu bisa mendengarnya. Tante Lingyan, di sisi lain, menundukkan kepalanya dan terus makan. King tersenyum saat melihat King Sui di seberangnya. King Sui tidak benar-benar merasa malu karenanya. Bahkan, dia justru merasa bangga. Setelah sarapan, King Sui mengucapkan selamat tinggal pada gadis-gadis lain dan pergi untuk memeriksa aula masakan kekaisaran. Tante Lingyan dan King mengatakan bahwa mereka juga ingin pergi dan melihat-lihat tempat itu. Melihat itu, King hanya juga mengatakan bahwa dia ingin bergabung. Pada akhirnya, King Sui tidak punya pilihan selain membawa mereka. Tempat itu tidak terlalu jauh untuk memulai. Meskipun kerajaan Konfusian besar mungkin telah menaklukkan dinasti Domain Es dan semua dinasti lain di sekitarnya, tidak banyak perubahan terjadi di sekitar kota Linhai. Tempat ini masih bersalju seperti biasa, yang mengingatkan King Sui dari kota es salju. Salju turun sepanjang tahun di sekitar daerah itu. Hampir seolah-olah tempat ini tidak akan pergi 3 hari tanpa salju. Dalam pikiran King Sui muncul Hai Dongqing, dan kemudian gadis-gadis lainnya, ibunya, dan keluarganya. Memang, dia sudah mulai merindukan rumahnya. Sudah lama sejak dia pergi. Pada saat dia terakhir di sini, Tante Lingyan telah berhasil memahami tingkat yang lebih tinggi dari Heavenly Dao yang, pada gilirannya, membantu secara signifikan meningkatkan kekuatannya. Dengan demikian dia menjadi jauh lebih kuat daripada King Hanyai, Ye Jiange, dan yang lainnya. Balai Masakan Kekaisaran. Setelah tiba di Imperial Cuisine Hall, King Sui merasakan bahwa suasana di sekitar sini sangat padat. Namun, dia tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang serius. Namun demikian, Balai Masakan Kekaisaran tampak sangat sunyi. Tidak ada yang bisa dilihat di sekitar aula. Inilah yang menyebabkan King Sui menjadi sangat waspada. Baik Yin Tong dan Lan Lingfeng secara alami sangat senang melihat King Sui kembali. Mereka berdua menyambut King Sui dengan tinju mereka sendiri. Ah, kamu akhirnya kembali. Tanpa kamu, rasanya seperti kita tidak memiliki tulang punggung untuk dukungan. Lan Lingfeng tertawa. Apa yang salah? King Sui memperhatikan ekspresi Lan Lingfeng dan bertanya dengan santai setelah mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja. King Sui dan gadis-gadis melihat Ling Fei dan si Chesa. Tentu saja, putra Yin Tong juga ada di sana. Mereka memberinya hadiah yang telah mereka persiapkan untuknya. Anak itu sudah mengenali King Sui sebagai ayah baptisnya pada saat kelahirannya. King Sui tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ketika ia menjadi ayah baptis akan datang. Selain itu, dia bahkan mendapatkan beberapa anak baptis. Dari cara hal-hal berkembang, ia menganggap bahwa di masa depan, itu mungkin terus meningkat. Tentu saja, istilah ayah baptis yang disebutkan di sini mewakili sesuatu yang baik, tidak seperti dalam inkarnasi sebelumnya, di mana ia memiliki konotasi negatif. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? King Sui bertanya pada Lan Lingfeng. Semuanya baik-baik saja di rumah. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa Imperial Cuisine Hall tidak dapat lagi menjalankan bisnisnya. Kamu telah melihatnya sendiri, tidak banyak orang datang ke sini lagi. Kata Lan Lingfeng tak berdaya. 1871. Apa yang sedang terjadi? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu masih ingat Hua Clan? Lan Lingfeng memandang King Sui dengan ekspresi aneh. Hua Clan? Ada sebuah klan seperti itu. Aku ingat aku bertemu mereka pada hari pertama aku datang ke sini. Bukankah puri dari Imperial Cuisine Hall di sini milik mereka? King Sui berkata, mengingat mereka.
Dia tidak hanya mengingat mereka, tetapi juga seseorang dari klan Hua, Tuan Muda kedua. Anak laki-laki tampan penghuni Hua klan yang tampan seperti seorang wanita. Orang itu telah dilumpuhkan oleh King Sui dan tidak lagi menjadi manusia. Dia tidak tahu apakah orang ini masih hidup. Saat ini, klan Hua menyebut tembakan di kota Linhai. Selain itu, Tuan Muda kedua dari klan Hua, setelah dipukuli olehmu saat itu, mengalami perubahan besar dalam temperamennya. Dia pasti telah mengalami semacam peristiwa yang beruntung dan sekarang kultivasinya sangat tinggi. Selain itu, dia adalah seseorang yang Kekaisaran Konfusian Agung nikmat dan kata-katanya juga berpengaruh pada Kekaisaran Konfusius hebat. Setelah dia mengatakan ini, Lan Lingfen tampak semakin aneh. Saat itu, tidak banyak orang yang tahu bahwa Tuan Muda kedua dari Hua klan telah dilumpuhkan oleh King Sui. Bahkan sekarang, itu mungkin masih sama. Itu karena Tuan Muda Hua kedua kadang-kadang masih akan merebut wanita dari orang lain. Apa yang kamu lakukan padanya saat itu? Aku dengar kamu melumpuhkan kultivasinya. Sekarang, dia tidak hanya terlihat seperti wanita, tapi dia juga bertingkah aneh, mengenakan gaun panjang berwarna merah darah sepanjang waktu. Jika ada yang tidak menyadari bahwa dia adalah Tuan Muda Hua kedua, mereka akan berpikir bahwa dia adalah seorang wanita. Selain itu, dia tidak hanya menyambar wanita, mereka yang telah ditangkap olehnya semua akan berakhir mati, penuh dengan goresan dan bekas gigitan. Yin Tong berkata, saat itu, ketika aku melumpuhkan kultivasinya, aku juga melumpuhkan kejantanannya. King Sui menjawab dengan canggung. Ada cukup banyak wanita muda di sekitar dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan King Sui, mereka tergagap. Saudaraku, kamu benar-benar kejam. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa temperamen Tuan Muda Hua berubah secara drastis? Memikirkan itu karena dia menahannya. Mendengar ini, Zichesa memutar telinganya, jika kamu terus mengatakan hal-hal yang tidak senonoh, aku akan memutarnya. Meskipun Zichesa tidak merinci apa yang akan dipelintirnya, seseorang tidak akan berpikir bahwa itu adalah telinganya, tetapi, bagian bawahnya. Lan Lingfen bergidik dan tanpa sadar menjepit kakinya dengan erat. Ini membuat Yin Tong dan King Sui mengerti apa yang dia maksud dan mereka berdua tertawa. Aku telah melumpuhkan dantiannya. Sepertinya ada orang yang benar-benar menakjubkan di dunia ini atau semacam obat ajaib yang dapat memulihkan kemampuannya. Hanya saja aku tidak tahu apakah tubuhnya telah pulih. King Sui bertanya-tanya. Membiarkan dantiannya pulih dan kemampuannya untuk meningkat pesat sudah merupakan pertemuan yang dikirim dari surga. Dia dapat bermimpi jika dia masih berharap hal itu disembuhkan. Lan Lingfen tidak bisa membantu tetapi menyela. Kali ini, Zichesa tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, jangan membicarakan hal ini lagi. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah Tuan Muda Hua kedua sendiri memiliki kemampuan untuk menekan tempat ini? King Sui merasa bahwa dunia benar-benar penuh kejutan. Peluang yang ditemui juga akan dianggap sebagai jenis keberuntungan besar. Dia tidak tahu apakah Tuan Muda Hua kedua harus merasa senang atau sedih. Bahkan jika dia telah mendapatkan kecakapan bela diri yang tak tertandingi, dia sudah kehilangan kejantanannya. Dengan kemampuannya, dia dapat membunuh semua orang di sini. Namun, fakta bahwa dia tidak melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menunggu sampai kau kembali dan dia ingin kau menyaksikan kita disiksa sampai mati. Selain itu, dia tidak akan membiarkan siapapun di sekitar kamu pergi. Lan Lingfeng merasa tertekan saat mengatakan ini. Kalian tidak bisa menang melawannya bahkan setelah bergabung. Sepertinya dia benar-benar kuat. King Sui menatap beberapa wanita dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa para wanita telah datang ke sini sebelum dan dalam keadaan normal. Tuan Muda kedua Hua seharusnya tidak muncul. Namun, dia segera menyadarinya. Saat ini, Tuan Muda Hua kedua tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempermainkan wanita. Ini juga mungkin alasan mengapa dia tidak muncul. Tentu saja, itu bisa juga karena dia tidak kebetulan berada di kota Linhai. King Sui merasa takut hanya saat memikirkannya. Jika Tuan Muda kedua Hua menjadi gila dan membantai orang-orang di sini, bahkan dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Dia juga tidak tahu bagaimana wanita dibandingkan dengan Tuan Muda Hua kedua. Peristiwa kali ini membuat King Sui merasa terkejut. King Sui, jangan ceroboh. Dia benar-benar kuat dan posisinya sangat aneh. Senjatanya adalah dua cakar berwarna darah dan mereka tidak terlalu besar ketika dipakai. Namun, mereka dapat menghancurkan segalanya. Baik diriku maupun diri Ling Feng memiliki kemampuan untuk membalas. Ketika Yin Tong melihat bahwa King Sui tampaknya tidak terlalu peduli tentang hal itu dan dengan cepat berkata. Kali ini, King Sui tercengang. Baik Yin Tong dan Lan Ling Feng tidak bisa membalas sama sekali. Konsep macam apa ini? Satu langkah. Untuk dapat menentukan pemenang hanya dengan satu gerakan. Penghinaan ini bisa mencapai puncak dari menjadi lumpuh begitu cepat. Seberapa kuat dia? Ning. Teriakan burung yang renyah yang juga seperti teriakan burung Phoenix terdengar. Yin Tong memandang ke kejauhan, sepertinya mereka mengawasi jejakmu. Mereka ada di sini. King Sui juga tidak berharap mereka datang begitu cepat. Tampaknya Tuan Muda kedua Hua memendam kebencian yang besar terhadapnya. Ini sangat normal. Saat itu, King Sui benar-benar kejam dan melumpuhkan kejantanannya. Tidak peduli siapa yang ada di sepatunya, mereka juga akan berkelahi dengannya. Selain itu, Tuan Muda Hua kedua sekarang memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimana mungkin dia bisa menghilangkan kebencian di dalam hatinya jika dia tidak mencobanya? Di masa lalu, Tuan Muda Hua kedua adalah seseorang yang memandang nafsunya sama kuatnya dengan hidupnya sendiri. Baginya tiba-tiba kehilangan kedewasaannya, bahkan lebih sulit untuk ditanggung daripada mengambil nyawanya.
Dia tidak kekurangan wanita cantik di sekitarnya, tetapi dia hanya bisa menyaksikan sosok cantik mereka. Bahkan jika mereka berbaring di tempat tidur, benar-benar telanjang, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dia lebih memilih mati daripada menjalani penderitaan seperti itu. Saat ini, semua wanita yang berani merayunya semua disiksa sampai mati. Nasib yang sama juga dialami mereka yang tidak melihatnya. Saat ini, temperamennya sangat aneh. Orang-orang yang berani memberinya tampangannya akan menemukan diri mereka dalam kesulitan. Suaranya bahkan terdengar agak banci. Meskipun dia kuat dan bisa mengubah suaranya, tanpa energi yang laki-laki, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk berubah, itu akan tetap terdengar aneh. Ketika pihak lain sudah dekat, King Sui melihat bahwa itu adalah burung yang sangat besar yang tampak seperti burung phoenix dan sangat megah. Meskipun terlihat seperti burung phoenix, ia juga memiliki kemiripan dengan naga. Ini membuat King Sui sangat heran. Memikirkan bahwa itu adalah binatang naga phoenix blood yang langka, sejenis phoenix tetapi memiliki beberapa kemampuan naga, dengan kedua aspek bergabung dengan sempurna. King Sui memandang orang yang paling menonjol. Itu adalah orang di depan dengan sosok tinggi dan ramping. Orang itu mengenakan gaun panjang merah darah dan diikat rambutnya yang indah. Orang ini benar-benar cantik, tetapi King Sui merasakan semacam perasaan yang akrab dari orang ini. Jika Yintong dan yang lainnya tidak memberitahunya sebelumnya, King Sui tidak akan berpikir bahwa ini adalah seorang pria. Tuan Muda Hua yang kedua begitu cantik sehingga dia seperti seorang wanita di masa lalu. Sekarang dia tidak lagi memiliki energi yang dan mengenakan pakaian wanita, dia benar-benar tidak berbeda dari seorang wanita. Ini membuat King Sui memikirkan seorang ahli dari kehidupan sebelumnya, Dong Fang Bubai I. King Sui melihat Tuan Muda kedua yang baru memandanginya. Meskipun ada kemarahan besar di mata Tuan Muda Hua kedua, itu masih dalam kendali. Kemarahan itu tampaknya sangat rasional. Hanya berdasarkan ini saja, King Sui tahu bahwa dia tidak boleh meremehkannya. Hal yang paling sulit dikendalikan adalah emosi seseorang. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat mengendalikan emosinya, terutama setelah apa yang telah terjadi di antara mereka, sesuatu yang tidak kalah parah daripada jika King Sui telah membunuh orang tua Tuan Muda Hua kedua. Aku sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Apakah kamu berharap hari ini akan datang? Suara banci yang membuat seseorang merasa sangat tidak nyaman terdengar. King Sui tersenyum, hari ini. Menunggu sangat lama, siapa kamu? 1872. Bukan sesuatu yang serius bagi King Sui untuk menanyakan hal ini. Bagaimanapun, Tuan Muda Hua kedua sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, itu seperti tamparan di wajah ketika King Sui mengajukan pertanyaan ini meskipun dia bersama Yintong dan yang lainnya. Meski begitu, Tuan Muda Hua kedua tidak terguncang. Fakta bahwa ia dapat meninggalkan para wanita dan Yintong tidak tersentuh berarti bahwa ia dapat menahannya. Banyak orang berpikir bahwa Tuan Muda Hua kedua telah terbiasa dengan identitas wanitanya. Untuk sekarang, kita akan mengatakan bahwa dia memiliki seorang wanita identitas karena dia tidak lagi memiliki kejantanan dan berpakaian seperti wanita. Apakah kamu masih ingat Hua Clan? Tempat ini dulu milik Hua Clan. Tuan Muda Hua kedua memandang ke balai masakan kekaisaran sebelum dia kemudian memandang ke King Sui. Bagaimanapun, itu sudah sangat lama dan itu sangat normal bagi seseorang untuk melupakan. Namun, King Sui pasti akan dapat mengingat jika tempat tinggalnya dibesarkan. Tuan Muda kedua Hua benar-benar tahu bahwa King Sui tahu siapa dia dan alasan dia mengajukan pertanyaan itu adalah untuk mempermalukannya. Hua Clan, oh, sepertinya aku punya kesan tentang mereka. Oh benar, siapa kamu? Untuk apa kamu datang ke sini? Untuk mencari perawatan, King Sui bertanya dengan serius. Tuan Muda Hua yang kedua bisa dikatakan sakit parah. Penyakitnya sangat sulit disembuhkan, tetapi karena King Sui adalah orang yang melumpuhkannya, secara alami ia akan memiliki sarana untuk mengobatinya. Itu sama seperti sekarang, King Sui tidak memiliki pemikiran untuk memperlakukannya. Lagi pula, ada orang-orang yang kamu tidak pernah bisa berteman. Meskipun apa yang aku lakukan di masa lalu salah, aku telah mengakui kesalahan aku dan meminta maaf. Meski begitu, kamu tidak hanya melumpuhkan kultivasi aku, kamu bahkan membuat aku menjadi kondisi aku saat ini. Dapatkah kamu memberitahu aku mengapa kamu melakukan itu? Hanya karena aku tidak cocok untuk kamu. Hanya karena Hua Clan tidak mampu menyinggung kamu. Hanya karena kamu tidak dapat menerima cara Hua Clan dalam melakukan sesuatu. Tapi apa bedanya apa yang telah kamu lakukan dibandingkan dengan apa yang telah aku lakukan? Ketika Tuan Muda kedua Hua melihat King Sui, pria yang sangat dibencinya, dia tidak akan segera bertindak. Jika King Sui terbunuh, kepada siapa dia bisa mengeluh? Saat ini, Tuan Muda kedua Hua telah memperoleh kekuatan luar biasa dan merasa bahwa ia sekarang memiliki kemampuan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, ia mendapat dukungan dari para ahli dari Kekaisaran Konfusian besar. Karena itu, dia perlu mengambil tindakan. Dia ingin membiarkan musuh lamanya merasa bersalah, lalu mati perlahan di tengah keputusasaan. King Sui tertegun oleh kata-katanya. Selama ini, King Sui selalu mendukung gagasan bahwa seseorang tidak boleh berlebihan. Menghancurkan kejantanan seseorang sebenarnya lebih jahat daripada membunuhnya. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia marah dengan tindakan pihak lain. Sampah boros seperti ini telah melukai banyak wanita muda tak berdosa dan King Sui merasa bahwa Tuan Muda kedua Hua layak dilumpuhkan. Dalam banyak hal, tidak ada yang benar atau salah, tetapi semuanya tergantung pada kemampuan seseorang. Yang kuat dihormati dan yang menentukan aturan. Terlepas apakah itu dalam sejarah kehidupan King Sui sebelumnya atau di 9 benua saat ini, mereka yang berkuasa berdiri di atas yang lain.
Mereka berdiri di dekat orang-orang yang dekat dengan mereka alih-alih alasan. Dalam beberapa kasus, itu bukan lagi masalah pertimbangan melainkan pada siapa yang bisa menekan pihak lain. Pemenang dipuja sementara yang kalah dianggap salah. Siapa yang mau membicarakan alasan dengan yang kalah? Selain itu, tempat ini adalah tempat di mana seni bela diri kaya dan orang-orang menghormati mereka dengan kecakapan bela diri yang hebat. Waktu yang begitu lama telah berlalu dan Tuan Muda Hua kedua juga telah melewati cukup banyak penderitaan yang berada di luar tingkat toleransi manusia. King Sui datang dengan keputusan yang bahkan dia sendiri tidak percaya. Setelah memikirkan banyak hal, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Tuan Muda Hua kedua, sepertinya kebencianmu berjalan sangat dalam. Bagaimana dengan ini? Pertama-tama aku akan membantu merawat tubuhmu sebelum kita menyelesaikan hal-hal di antara kita, tidak peduli bagaimana jadinya, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, itu akan menjadi kompensasi bagi kamu karena tidak menumpangkan tangan pada orang-orang di sekitar aku. Kata-kata King Sui menyebabkan tubuh Tuan Muda kedua Hua bergetar hebat. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Sudah lebih dari 10 tahun sekarang. Setiap hari terasa seperti setahun, dipenuhi dengan kegelapan. Temperamennya menjadi aneh dan dia tidak lagi mempercayai teman-temannya. Hampir setiap hari, dia bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun dan dia akan melemparkan dan berbalik di tempat tidur larut malam. Karena itu, ia menghabiskan seluruh waktunya berkultivasi. Bahkan, alasan dia mengenakan pakaian wanita adalah agar orang tahu bahwa dia memiliki temperamen aneh. Ini adalah cara untuk melawan kenyataan, dan juga pengingat pada dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak melupakan kebenciannya. Kenapa? Apakah kamu tidak mau menerimanya atau kamu tidak percaya padaku? King Sui memandang Tuan Muda kedua Hua, yang tetap diam selama ini. Sejujurnya, bahkan jika aku akan binasa bersamamu hari ini, aku juga akan merasa puas dan terbebaskan. Karena itu, aku tidak takut. Aku tidak takut mati dan hanya tidak ingin mengambil rute bunuh diri yang paling tidak kompeten. Itu tidak akan menjadi akhir yang buruk bahkan jika aku mati di tanganmu. King Sui merasakan menggigil kedinginan melalui dia, tetapi dia tidak bisa menahan rasa kagum atas perubahan Tuan Muda Hua kedua. Alasan rasa dingin menusuknya adalah karena seorang wanita cantik, atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa seseorang dalam penampilan seorang wanita atau bahwa seorang pria cantik mengatakan ini kepadanya. Seolah-olah seorang wanita yang setia mengakuinya untuk dia. Dia merasa sangat tidak nyaman dan karenanya hawa dingin melandanya. Kamu telah berubah. King Sui tersenyum dan berkata. Semua orang akan berubah. Setelah begitu banyak hal terjadi, itu normal bagi seseorang untuk berubah. Tuan Muda kedua Hua menjawab dengan tenang. Meskipun King Sui mengatakan bahwa dia akan memperlakukan Tuan Muda Hua kedua, yang terakhir tidak tampak sangat bahagia. Ini sedikit abnormal. Bagaimanapun, ini adalah apa yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Sekarang itu bisa diselesaikan, Tuan Muda Hua kedua tidak senang sama sekali. Mungkinkah dia tidak percaya bahwa King Sui akan mampu mengobatinya? Atau apakah dia tidak berencana mendapatkan perawatan? Melihat betapa geramnya Tuan Muda kedua Hua, sepertinya dia belum terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Faktanya, Tuan Muda kedua Hua tidak setenang kelihatannya. Hanya saja tingkat ketahanannya sangat kuat sekarang. Sebelum dia sembuh, dia tidak akan merasa terlalu bahagia. Namun, apa yang dia katakan sebelumnya adalah kebenaran. Bahkan jika King Sui memainkan trik dan membunuhnya saat merawatnya, dia akan dapat menerima tujuan ini juga. Dia sudah merasa cukup setelah bertahun-tahun. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk merasa bahagia. Dia telah mendekati cukup banyak dokter dan alkemis terkemuka, tetapi kekecewaan yang dia alami berkali-kali membuatnya sadar bahwa praktis tidak ada harapan lagi. Saat itu, dia memiliki pertemuan yang beruntung dan mendapatkan Triple Sword Inheritance. Warisan ini adalah salah satu dari jenis yang hanya orang yang memiliki kekurangan akan dapat memupuk ke tahap sukses besar. Dalam warisan ini, ada Life Return Pill yang dapat memungkinkan seseorang gantian diberikan tali kehidupan baru. Ini juga dapat memungkinkan sebagian besar tubuh seseorang diperbarui sepenuhnya. Namun, masih akan ada cacat yang tak terpulihkan yang tertinggal. Karena itu, Tuan Muda kedua Hua sangat gelisah waktu itu, berharap pil obat ini akan dapat membuatnya menjadi seorang pria lagi. Namun, ternyata semua aspek lain dari tubuhnya telah disembuhkan ke kondisi puncak, tetapi hanya bagian yang tersisa di bagian bawah tubuhnya yang ia berharap dapat disembuhkan, tidak menunjukkan perubahan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa bahkan jika tidak ada masalah dengan kejantanannya, seseorang masih akan kehilangan kejantanannya setelah meminum pil kebon. Itu karena warisan pedang lumpuh ini telah diturunkan dari sebuah istana. Itu diciptakan oleh seorang kasim dan pembudidaya haruslah seorang pria tanpa terlalu banyak energi yang di dalamnya. Namun, juga tertulis bahwa jika seseorang mencapai tahap kesempurnaan agung, tubuh mereka akan sepenuhnya pulih. Tidak ada cara lain untuk mengobati kondisi ini. Itu juga karena alasan inilah Tuan Muda kedua Hua tidak bisa merasa bahagia. Dia merasa bahwa King Sui tidak akan bisa mengobatinya. Dapat dikatakan bahwa dengan efek Life Return Pill, kondisi lukanya harus berbeda dari sebelumnya. Namun, dia belum menyerah dan masih ingin mencobanya. Bagaimanapun, peluang untuk mencapai tahap kesempurnaan agung terlalu rendah dan bahkan jika itu bisa dicapai, itu akan memakan waktu setidaknya 200 tahun atau bahkan lebih lama. Dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menunggu selama itu. Hatinya belum benar-benar tenang dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap kesempurnaan yang agung. Karena itu, King Sui adalah satu-satunya harapannya. Dia tahu bahwa keterampilan medis King Sui sangat kuat. 1873
Beberapa wanita, serta Lan Lingfeng dan yang lainnya, menemukan keputusan King Sui sulit dipercaya. Namun, tidak ada yang menghentikannya. Mereka percaya pada King Sui dan bahwa apapun yang dia lakukan, itu akan menjadi hal yang benar. King Sui berjalan ke Tuan Muda Hua kedua tanpa tanda-tanda waspada. Namun, hanya King Sui yang sadar bahwa ia sudah mengedarkan kekuatannya dan orang lain tidak akan bisa merasakannya. Ini adalah kemampuan King Sui, memiliki alam semesta bebas di tubuhnya di mana semuanya mengalir teratur. Teknik dan kemampuan bela diri pasifnya beredar setiap saat. Tuan Muda kedua Hua masih merasa ragu-ragu dan ragu. Meskipun dia tidak takut mati, akan mudah bagi King Sui untuk membunuhnya sambil memberinya perawatan. Dia tidak ingin mati dengan cara ini. Selain itu, ia juga berharap dapat membunuh King Sui sementara King Sui memberinya perawatan. Meskipun pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya, dia masih ragu-ragu. Dia takut jika King Sui benar-benar dapat membantunya tetapi dia telah membunuh King Sui, maka itu berarti dia telah menghancurkan dirinya sendiri sekali lagi. Meskipun King Sui telah melumpuhkannya sebelumnya, dia juga membuatnya mengerti banyak hal. Mereka yang bisa menahan rasa sakit bisa berdiri di atas. Dia dianggap telah mengalami rasa sakit yang hebat sekarang. Jika dia diperlakukan kali ini, dia akan mendapat manfaat besar terlepas dari semua rasa sakit yang telah dialaminya selama bertahun-tahun. Angkat tanganmu. King Sui berjalan ke Tuan Muda kedua Hua dan berkata dengan tenang. Tuan Muda. Seorang pria tua di belakang Tuan Muda Hua kedua memanggil. Dia telah menjalani hidup yang panjang dan telah mengalami segala macam hal dalam hidup. Dia merasa ini bukan ide yang bagus. Semua orang tahu bahwa sangat mudah bagi dokter atau ahli alkimia untuk membunuh, apalagi ketika dokter atau ahli kimia itu adalah musuh. Karena itu, lelaki tua itu dengan cepat berusaha menghentikan Tuan Muda Hua kedua. Aku mengerti, Master kelima. Tidak apa-apa. Tuan Muda Hua yang kedua menggelengkan kepalanya dan menghentikan lelaki tua itu untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria tua itu membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil langkah mundur tetapi masih sangat dekat dengan Tuan Muda Hua kedua, di mana dia akan dapat mengambil tindakan pada saat pertama. Dia memandang King Sui dengan waspada, pada pemuda yang tidak bisa dia lihat. King Sui tampaknya sangat lembut dan hangat, dia sama sekali tidak terlihat seperti penjahat. Di mata para penjahat, ada juga orang-orang baik dan jahat. Orang jahat di mata penjahat juga dianggap penjahat. Mereka tahu bahwa mereka sendiri penjahat, tetapi banyak dari mereka yang tidak bisa berbaring ketika melihat orang lain melakukan perbuatan buruk. Tentu saja, pria tua itu tidak melihat dirinya sebagai penjahat. Tuan Muda Hua yang kedua juga tidak akan melihat dirinya sebagai penjahat. Dia hanya akan berpikir bahwa dia tidak terkendali atau mudah. Mudah baginya untuk menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Orang tua itu tidak berpikir bahwa King Sui juga seperti penjahat. Itu tidak seperti yang bisa dilihat pada pandangan pertama jika seseorang itu baik atau buruk. Namun, setiap orang memiliki intuisi mereka dan akan dapat menilai ucapan seseorang, tindakan kebiasaan, dan yang paling penting, tatapan seseorang. Orang cenderung memiliki intuisi mereka sendiri, terlepas dari apakah mereka akurat atau tidak. Intuisi ini sangat menakutkan dan banyak orang akan dapat merasakan sesuatu sejak awal. Tuan Muda Hua yang kedua juga bertaruh. Meskipun dia membenci King Sui dan tidak akan menganggap musuhnya sebagai orang baik, dia memiliki semacam intuisi bahwa orang ini dapat dipercaya. Ini juga mengapa dia bisa menerima saran King Sui untuk memberinya perawatan. Itu bukan sepenuhnya kasus di mana dia akan mencoba apapun ketika diberikan dalam situasi putus asa. Tuan Muda kedua Hua perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Lengan ini adil dan lembut, tetapi itu milik seorang pria meskipun tampak seperti seorang wanita. Namun, preferensi seksual King Sui adalah normal dan karena itu tidak memikirkan hal itu. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi Tuan Muda Hua kedua. King Sui tidak berpikir untuk melukainya dengan cara ini. Tidak perlu baginya untuk melakukan itu dan dia juga tidak peduli melakukan ini. Dia hanya merasa ada simpul di hatinya. Perasaan yang aneh. Rasanya seperti menembus dunia. Dia merasa bahwa dia harus dapat mengambil manfaat dari ini dan dia bahkan mungkin dapat menyelesaikan simpul ini. Ini hanya asumsi dan dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa melakukannya. Itu adalah upaya baru. Di masa lalu, dia tidak akan melakukan ini. Musuh hanya bisa menjadi musuh. Menyelesaikan permusuhan cenderung menjadi sesuatu yang sangat membosankan. Bagaimanapun, memulihkan hubungan yang rusak hanyalah sebuah legenda. Karena itu, karena King Sui sudah melakukan apa yang dia lakukan, dia tidak akan berpikir untuk kembali. Karena dia sudah melumpuhkan Tuan Muda Hua kedua saat itu, dia tidak pernah berpikir untuk berinteraksi lagi dengan Tuan Muda Hua kedua dan klan Hua. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan jalan mereka bertemu lagi setelah sekian lama. King Sui sekarang sedang mencoba pendekatan baru. Pendekatan ini memungkinkan dia untuk melompat keluar dari peraturannya sendiri di masa lalu, menembus belenggu. King Sui menanggapi denyut nadi Tuan Muda kedua dengan serius dan segera mengerti. Teknik bela diri yang kamu kembangkan adalah yang memiliki Yin Qi yang kuat. Tubuhmu pernah pulih, tetapi sekarang dihancurkan oleh Yin Qi seperti itu. Aku tidak tahu berapa lama tubuhmu pulih atau apakah itu karena durasinya adalah pendek dan kamu tidak sadar. King Sui memandang Tuan Muda kedua Hua dan berkata. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Yang ingin aku tahu sekarang adalah jika kamu dapat mengobati kondisi aku. Aku bisa, tapi aku akan membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan. King Sui menggelengkan kepalanya. King Sui memikirkan hegemon Westgate itu. Dia tidak tahu di mana pria itu berada.
Dia akhirnya akan bertemu dengan Foolish Sage Inheritor. Kehadirannya adalah suatu keharusan. Ada juga wali suci peri Seng Jun dan sepasang Raja Iblis Warisan, Leng Feng dan Ye Mei. Tuan Muda Hua kedua sepertinya tidak terkejut sedikitpun dan dia memandang King Sui seolah ingin memahami beberapa hal. Aku bisa membiarkanmu memulihkan kejantananmu hanya dalam 1 hari. Semuanya akan normal-normal saja. Namun, jika kamu menginginkannya diperlakukan sepenuhnya, itu akan membutuhkan 3 bulan. Setelah beberapa lama, King Sui berbicara lagi. Kali ini, Tuan Muda Hua kedua sangat heran dan ada kejutan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Dia masih merasa sulit untuk percaya dan ekspresinya sangat rumit. Dalam kondisi apa kamu akan memperlakukanku? Tuan Muda Hua yang kedua terdiam beberapa saat sebelum berkata. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Mustahil bagi King Sui untuk memberinya perawatan tanpa motif. Aku mengatakannya sebelumnya, itu akan dianggap pembayaran karena tidak meletakkan tanganmu pada teman-temanku. Namun, karena kamu sudah membahas ini, bisakah aku mengajukan permintaan kecil? King Sui menarik kembali tangannya dan berkata. Lanjutkan, Tuan Muda Hua kedua memandang King Sui. Aku tahu kamu ingin berkelahi denganku. Bagaimana dengan ini, aku akan memberimu perawatan sebentar dan kemudian kita akan bertengkar. Bagaimana menurutmu? King Sui juga merasakan bahwa Tuan Muda Hua kedua sekarang sangat kuat. Namun, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk mengalahkannya. Tuan Muda Hua yang kedua sekali lagi terkejut. Dia sekarang merasa bahwa dia tidak bisa memahami King Sui sama sekali. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan King Sui. Sebelumnya, King Sui mengatakan bahwa dia akan mengobati kondisinya karena dia belum meletakkan tangan pada teman-teman King Sui. Tentu saja, dia tidak akan percaya ini. Namun, dia tidak bisa menemukan alasan yang lebih baik. Baik, Tuan Muda kedua Hua ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. King Sui tidak mengatakan lagi tetapi mengeluarkan jarum emasnya untuk menerapkan akupuntur pada Tuan Muda Hua kedua. Jarum yin yang dari surga dan bumi. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan prinsip-prinsip jarum dualitas, yin dan yang, di mana ada hubungan yang harmonis antara langit dan bumi, dan keseimbangan antara yin dan yang. Saat ini, ada ketidakseimbangan dalam energi yin dan yang dalam tubuh Tuan Muda Hua kedua. Jika seorang pria tidak memiliki energi True Yang, ia secara alami akan kehilangan kemampuannya untuk hidup sebagai seorang pria. Teorinya sangat sederhana. Dokter dan ahli alkimia yang kuat semuanya akan dapat mengetahui penyebab kondisi Tuan Muda Hua kedua, tetapi mereka tidak memiliki sarana untuk menyelesaikannya. Ketidakseimbangan ekstrim yin dan yang tidak mungkin untuk diobati tanpa semacam seni ilahi. 1874. King Sui tidak menunjukkan penundaan dan segera memperlakukannya. Itu tidak berarti bahwa kondisi Tuan Muda Hua yang kedua mudah ditangani. Jika ya, yang terakhir tidak akan harus menanggung penderitaan untuk hidup tanpa S3 kilodetik selama bertahun-tahun. Mereka berkata bahwa surga adil bagi semua orang. Orang-orang yang tampaknya memiliki keberuntungan besar mungkin tidak semenyenangkan penampilan mereka kepada orang lain. Tuan Muda Hua yang kedua telah menerima pertemuan yang sangat beruntung dan menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Namun, harga yang dia bayar adalah untuk menjadi seseorang yang bukan laki-laki atau perempuan. Pertemuan beruntung yang memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih kuat dengan cepat akan membuat seseorang kehilangan lebih banyak dari biasanya. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, ada pepatah ini, ketika surga akan memberikan tanggung jawab besar pada manusia, pertama-tama akan mengisi hatinya dengan penderitaan, mengerahkan otot dan tulangnya, mengekspos tubuhnya untuk kelaparan, menjadikannya miskin. Mengacaukan perjalanannya dengan kemunduran dan masalah, sehingga dapat merangsang kewaspadaan, menguatkan sifatnya, akhirnya menjembatani kesenjangan ketidakmampuannya dan mempersiapkannya untuk tugas tersebut. Singkatnya, yang penting adalah kerja keras, daya tahan, kemampuan untuk menahan rasa sakit, dan memiliki kecerdasan yang hebat. Meskipun ini tampak sederhana, ada beberapa yang bisa bertahan. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak ahli di dunia ini. Alasan utamanya adalah karena ketidaktentuan. Misalnya, bahkan jika seorang kultivator menyerah pada hal-hal lain, termasuk waktu yang dihabiskan bersama istri dan anak-anak mereka dan hanya berfokus pada kultivasi siang dan malam. Masih belum diketahui apakah dia bisa menonjol di atas yang lain. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban absolut bahwa kamu pasti akan bisa menjadi ahli dengan cara ini. Bukan hanya itu, tidak semua orang bisa menerima rasa sakit sebanyak ini. Banyak orang mengaku bisa menahan rasa sakit, tetapi mereka bahkan tidak tahu seberapa buruk itu. Tidak memiliki makanan untuk mengisi perut yang kelaparan dan tidak memiliki cukup pakaian untuk menjauh dari hawa dingin bukanlah rasa sakit yang nyata. Petik 1. Untuk mengisi hatinya dengan penderitaan, mengerahkan otot-otot dan tulang-tulangnya, mengekspos tubuhnya ke kelaparan, menjadikannya miskin, mengacaukan perjalanannya dengan kemunduran dan masalah, seseorang masih perlu tekad besar untuk membuat kemajuan dalam kehidupan. Inilah yang dimaksudkan untuk bisa menahan rasa sakit. Orang yang bisa melakukan itu akan dapat mencapai hal-hal besar dalam kehidupan. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan tahan dengan gaya hidup seperti itu. Dengan istri dan anak-anak kamu bergantung pada kamu untuk mencari nafkah, apakah kamu punya waktu untuk dihabiskan untuk menjadi seorang ahli utama? Pil obat yang dibutuhkan untuk budidaya semuanya mahal. Apakah kamu punya banyak uang? Mengolah bimbingan yang dibutuhkan dari seorang ahli dan juga teknik bela diri yang baik. Ini juga mengapa keturunan para ahli masih akan sangat kuat.
Bagaimanapun, mereka telah memenuhi sebagian besar kondisi dan orang-orang ini cenderung memiliki lebih banyak dari saat mereka dilahirkan dibandingkan dengan apa yang mungkin dimiliki orang lain setelah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Jarum emas King Sui terus menembus tubuh Tuan Muda Hua kedua dan 9 Ki Yang-nya terus memberi makan beberapa saluran meridian yang telah layu. Mereka semua saluran meridian yang sangat kecil dan layu dari Yin Ki tubuh. 9 tubuh King Sui dan 9 Yang Ki berbeda, dan pasti akan bisa melawan Yin Ki dalam tubuh Tuan Muda Hua kedua. Hanya Yang Ki yang seperti King Sui bisa melawannya. Bagaimanapun, beberapa saluran meridian kecil tidak bisa menahan banyak Ki dan Yang Ki biasa tidak akan mampu bertahan. Ini juga alasan utama mengapa kondisi Tuan Muda Hua kedua tidak dapat diobati. Karena itu, tidak sulit bagi King Sui untuk merawat kondisinya dan dia memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Semuanya berkembang dengan lancar dan banyak saluran meridian di sekitar dantian terus pulih. King Sui adalah satu-satunya yang bisa melihat pemandangan hal-hal yang dihidupkan kembali. Kekuatan kelahiran kembali. Tuan Muda Hua yang kedua juga bisa merasakan ini. Dia bisa melihat bahwa saluran meridian kecil di tubuhnya hidup kembali dan tampaknya ada kehangatan di tubuhnya yang telah dingin selama ini. Ini adalah perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Sebelumnya, meskipun tubuh Tuan Muda Hua kedua agak dingin, itu bukan rasa dingin yang benar yang akan dirasakan seseorang ketika mereka tidak memakai lapisan yang cukup pada hari yang dingin. Rasa dingin yang dirasakannya adalah rasa dingin yang datang dari hatinya dan lebih seperti perasaan. Alasannya adalah karena teknik bela diri yang dia kembangkan. Tangan suci. Tangan King Sui menjadi berkilauan dan tembus cahaya, memancarkan cahaya seperti itu yang berasal dari sepotong batu giok. Gelombang vitalitas yang kuat terus dipancarkan tetapi mereka dipadatkan dan tidak tersebar. Mereka mengalir melalui jarum emas dan memasuki tubuh Tuan Muda Hua kedua. Waktu berlalu dan 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Saat ini, siapapun akan dapat mengatakan bahwa King Sui benar-benar memberikan perawatan untuk Tuan Muda Hua kedua. Lan Ling Feng dan yang lainnya tidak mengerti dan orang-orang yang dibawa Tuan Muda kedua Hua bersamanya merasa lebih sulit untuk dipahami. Itu karena banyak orang di sisi Tuan Muda Hua kedua tidak tahu penyakit apa yang dia miliki. Adapun Tuan Muda kedua Hua tidak berperilaku jantan atau feminin, mereka telah lama terbiasa dan tidak menganggapnya sebagai penyakit. Mereka hanya menganggapnya sebagai semacam kebiasaan aneh atau beberapa sifat buruk. Lebih dari kondisi psikologis yang tidak dapat diobati melalui obat-obatan. Tuan Muda Hua kedua menyaksikan King Sui memperlakukannya. Dia merasa sangat sobek. Dia sekarang yakin bahwa King Sui benar-benar mengobati lukanya dan tidak ada yang bisa lebih pasti daripada dia. Dia benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk membunuh King Sui sekarang, tetapi dia menemukan harapan lagi. Bagi seseorang, harapan itu terlalu penting. Tidak peduli seberapa putus asa yang dirasakan seseorang, selama mereka masih hidup, akan ada harapan. Sekali tidak ada harapan lagi, seseorang akan menjadi seperti mayat yang berjalan dan akan sangat sulit bagi mereka untuk terus hidup. Saat ini Tuan Muda kedua Hua merasa bahwa ada banyak harapan. Bukankah dia selalu berharap bisa pulih? Jika dia melakukannya, maka bukankah kekuatan besar yang dia miliki, merupakan kesepakatan yang fantastis? Meskipun ia telah menderita selama lebih dari 10 tahun, kembalinya itu sungguh fantastis. Begitulah manusia, semakin damai hidup mereka, semakin kaya mereka dan semakin mereka takut kehilangannya. Itu seperti dalam kehidupan King Sui sebelumnya, orang-orang kaya lebih takut pada kekacauan di dunia dibandingkan dengan orang miskin. Itu karena kekacauan bisa membawa mereka ke titik awal. Ketika King Sui menarik kembali tangannya, Tuan Muda kedua Hua bisa merasakan sesuatu di bawah. Di masa lalu, tidak ada perasaan yang datang dari sana, tapi sekarang perasaan itu sangat kuat. Semburan yang mengalir dan benda yang tidak terangkat selama lebih dari 10 tahun naik. Saat ini, Tuan Muda kedua Hua merasa ingin menangis. Hanya setelah kehilangan sesuatu barulah seseorang dapat mengetahui betapa berbahayanya memilikinya. Apa yang didapat kembali setelah kehilangan itu adalah yang paling berharga, terutama ketika itu adalah sesuatu seperti ini. King Sui benar-benar dapat menyembuhkannya. Saat ini, dia mengerti bahwa meskipun King Sui adalah orang yang telah melumpuhkan kejantanannya, itu adalah teknik bela diri yang dia kembangkan di kemudian hari yang benar-benar menghancurkannya. Bahkan dia sendiri merasa bahwa selain mengolah teknik ke tahap kesempurnaan agung, tidak ada cara lain tentang itu. King Sui memandang Tuan Muda Hua kedua, seharusnya itu banyak menyembuhkan. Datang untuk menerima akupuntur sekali sehari dan kamu akan dapat pulih sepenuhnya dalam 2 bulan. Terima kasih, Tuan Muda Hua kedua berkata, tampaknya dengan sedikit kesulitan. King Sui tidak mengatakan apa-apa tetapi merasakan sesuatu yang aneh. Pemahaman yang tak terlukiskan naik dalam hatinya. Rasanya seperti embusan angin telah meniup kabut yang datang dari jauh. Seolah-olah visinya membaik dan posisi di mana dia berdiri naik. Dia telah mengerti. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa Tuan Muda Hua kedua tidak ada artinya baginya. Tampaknya banyak hal yang tidak ada artinya baginya dan kekuatan kuat yang datang dari hatinya meledak di tubuhnya. 9 yang naga jiwa mulai beredar di tubuhnya dengan sendirinya, dengan cepat bergerak melalui tubuhnya. Jiwa yang kuat. King Sui tersenyum. Dia merasakan perubahan di tubuhnya. Meskipun tidak ada banyak perubahan dalam kekuatannya, jiwanya telah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 9 jiwa naganya telah mencapai terobosan dan pada saat ini, ia juga merasakan manfaat memiliki jiwa yang kuat. Kekuatan jiwa seseorang seperti keberanian seseorang dalam konteks kehidupan King Sui sebelumnya. Itu memiliki dampak besar pada kehidupan seseorang dan orang cenderung mengatakan bahwa karakter seseorang menentukan hidup mereka. Saat ini, jiwa King Sui sangat kuat.
Lebih jauh lagi, perlawanannya terhadap serangan berjenis jiwa, kemampuan yang dapat menyebabkan pusing dan hipnosis dan semacam itu sekarang berkali-kali lebih kuat daripada sebelumnya. 1875. Pemahaman seseorang hanya sesaat. Sebuah kebangkitan besar. Jalan pemahaman adalah jalan yang sangat misterius. Suatu saat pemahaman instan memungkinkan seseorang untuk segera memperoleh pencerahan yang luar biasa. Meskipun King Sui belum mencapai tingkat pencerahan langsung, pada saat ini, manfaat besar yang didapatnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu luar biasa. Ini adalah perasaan yang sangat misterius, seperti bagaimana itu untuk pasukan Dewi dari sebelumnya. Jumlah kerusakan yang sama tetapi dengan cara yang sama sekali berbeda. King Sui merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Bahkan aura yang dia pancarkan tampaknya telah berubah dan aura alami yang dia pancarkan telah menjadi lebih kuat. Visinya telah meluas dan energi heroik dan energi alam di tubuhnya menjadi lebih kental dari sebelumnya. Setelah beberapa saat sebelum King Sui terbangun dari perasaan ini dan Tuan Muda Hua kedua masih mabuk perasaan bahagia. Lagi pula, tubuhnya tiba-tiba membaik dan dampak kebahagiaan itu membuatnya merasa bingung. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Datang ke sini setiap hari selama 2 bulan ke depan. Kamu akan pulih sepenuhnya setelah itu. Selama periode waktu ini, kamu bisa menantangku kapan saja. Dalam 2 bulan ini, kamu mungkin berpikir bahwa aku tidak akan bisa menyembuhkanmu jika ada sesuatu yang terjadi pada aku. Kamu dapat menantangku setelah 2 bulan. Jangan khawatir, karena aku mengatakan bahwa aku akan memperlakukan kamu sepenuhnya. Aku tidak akan memainkan trik apapun. Aku dapat meyakinkan kamu ini. Aku tidak menganggap diri aku sebagai orang baik, tetapi aku jelas orang yang membuat kata-kata aku bagus. King Sui mengeluarkan jarum saat melanjutkan. Dia tahu bahwa bahkan jika Tuan Muda Hua kedua bisa membunuhnya sekarang, dia tidak akan melakukannya. Selain itu, King Sui tidak takut serangan diam-diam. Mengesampingkan fakta bahwa dia memiliki Paragon Golden Armor, dia masih memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan dapat menghindari serangan diam-diam. Seseorang harus membayar harga untuk mendapatkan keuntungan dan kehilangan sesuatu untuk mendapatkan. King Sui tidak yakin apakah yang dia lakukan benar, tetapi dia tahu bahwa ada keseimbangan antara harga dan keuntungan, dan apa yang dia dapatkan akan lebih dari apa yang akan hilang. Selain itu, masih belum diketahui apakah ia akan mengalami kerugian. Dia tidak takut bahkan jika Tuan Muda Hua kedua akan menyerangnya setelah 2 bulan, bahkan jika dia meminta kerajaan Konfusian besar mendukungnya. Pengaruh King Sui tidak cukup, tetapi masih ada sejumlah ahli di sisinya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh para wanitanya sudah dianggap sebagai pendukung yang cukup besar. Tuan Muda Hua kedua mengangguk, aku akan. Meskipun aku sudah membencimu selama ini, aku percaya pada apa yang kamu katakan sebelumnya. Tuan Muda Hua yang kedua dan yang lainnya pergi, kemudian Lan Lingfeng dan kelompok itu berjalan ke King Sui. Bagaimana? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Dia tidak cukup untuk menjadi ancaman, tapi aku tidak tahu bagaimana kerajaan Konfusius Agung. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Bagaimanapun, sudah seperti ini. Mari kita tunggu saja. Ketika saatnya tiba, harus ada orang-orang yang akan melompat untuk melawan kekaisaran Konfusius hebat. King Sui memikirkannya dan berkata, saudaraku, apakah kamu mencoba untuk menyeret keluar selama 2 bulan ini? Yin Tong memikirkannya dan berkata, ya dan tidak, aku benar-benar akan memberikan pengobatan kepada Tuan Muda kedua Hua. Meskipun begitu, jika dia masih tidak tahu apa-apa setelah 2 bulan berlalu dan masih berharap untuk mengadili kematian, aku tidak akan keberatan membunuh dia. King Sui memikirkan banyak hal tetapi pikirannya masih sangat jernih. Saat ini, ia memahami beberapa prinsip yang lebih dalam. Tidak ada musuh abadi atau persahabatan abadi. Namun, meskipun dia tidak setuju dengan kepentingan abadi, sulit untuk keluar dari itu kadang-kadang. Itu karena bunga tidak hanya melibatkan uang. Banyak hal yang bisa dianggap kepentingan dan manfaat seseorang. Karena itu, dia masih belum bisa keluar dari hubungan seperti itu. King Sui merasa bahwa pembalasan yang dimilikinya di masa lalu sekarang tampak seperti pertengkaran antara anak-anak muda. Ini karena peningkatan di wilayahnya. Banyak hal sekarang tampaknya tidak penting dan dibandingkan dengan sebelumnya, perasaan dan penglihatannya sekarang jauh lebih luas. Saat ini, King Sui dapat memahami dengan lebih baik mengapa beberapa orang di kehidupan sebelumnya akan menangani banyak hal dengan hampir sempurna. Dalam kehidupan sebelumnya, ia adalah orang yang tidak memiliki prestasi dan bisa diganggu oleh banyak hal sederhana. Dia tidak punya uang atau kekuasaan dan harus melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan sesuatu yang sederhana. Namun, selalu ada orang yang bisa menyelesaikan masalah yang sama hanya dengan satu kata. King Sui telah membuat pemahaman baru. Dia tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan identitasnya, tetapi bahkan jika dia tidak memiliki kendali atas pasukan apapun dan hanya orang biasa, dia masih akan dapat membuat prestasi besar dengan wilayahnya saat ini. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki orang-orang dari kehidupan King Sui sebelumnya. Di dunia 9 benua, hal ini bahkan lebih menakjubkan. Itu bisa membuat kekuatan fisik dan jiwa seseorang lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan King Sui sebelumnya. Yin Tong memandang King Sui dan merasakan bahwa sesuatu tentang dia telah berubah, tetapi dia tidak dapat mengatakannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia dan Lan Lingfeng jauh lebih lemah dibandingkan dengan King Sui dan mereka memiliki keyakinan mutlak padanya. King Sui awalnya sudah siap untuk bertarung, tetapi perubahan dalam hal ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia duga.
Itu tiba-tiba berubah pikiran dan keputusan tiba-tiba. Jelas, apa yang telah dilakukannya kali ini adalah hal yang benar. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Namun, King Sui tidak berpikiran sama. Dia masih lebih suka berbicara alasan terlebih dahulu. Ketika seseorang berada di sisi alasan, mereka akan dapat memiliki ketenangan pikiran. Saat ini, pemahamannya bahkan lebih dalam dan merasa bahwa berada di sisi alasannya bukanlah supaya dia bisa memamerkannya kepada orang lain, tetapi itu untuk dirinya sendiri. Alasan, sampai tingkat tertentu, dianggap sebagai dao surgawi. Tidak peduli seberapa serius sesuatu itu, ada alasannya. Alasannya adalah peraturan dari Heavenly Dao. Memikirkan hal ini, King Sui tiba-tiba merasa seolah-olah semacam kekuatan bergabung di tubuhnya. Kekuatan Dewi, energi alam, 9 jiwa naga yang. Kali ini, sangat cepat. Tampaknya hanya sesaat, namun terasa sangat lama juga. Kekuatan-kekuatan ini tidak banyak berubah tetapi hanya secara misterius bergabung ke tulang dan saluran meridiannya. Jika bukan karena perasaan luar biasa yang dia rasakan saat ini, King Sui akan berpikir bahwa apa yang dia alami sebelumnya hanyalah ilusi. Ini adalah kekuatan jiwa. Pasukan Dewi dan beberapa kekuatan lain telah bergabung ke dalam 9 kekuatan yang memungkinkan wilayahnya untuk membuat kemajuan besar. Nine Yang Dragon Soul, tahap kesuksesan besar. Meningkatkan kekuatan jiwa serta kekuatan dan pertahanan fisik tubuh. Memungkinkan semua kemampuan untuk meningkat 9 kali lipat kapan saja dan di mana saja. 9 naga yang jiwa dapat menyebabkan kekuatan jiwa yang beberapa kali lebih kuat daripada itu untuk dimusnahkan secara instan. Namun, itu tidak akan memiliki keuntungan yang sama ketika berhadapan dengan keberadaan, selain kekuatan jiwa atau beberapa jenis kekuatan unik lainnya. Kali ini, ranah misterius memungkinkan 9 naga yang jiwa untuk mencapai terobosan ke tahap kesuksesan besar. Ini belum semuanya, bahkan 9 naga yang jiwa telah mengalami perubahan besar. Itu tidak hanya efektif melawan kekuatan jiwa seseorang tetapi juga efektif terhadap serangan biasa. Namun, itu hanya sangat merusak kekuatan jiwa. Efek setelah terobosan itu jauh lebih baik daripada apa yang diharapkan oleh King Sui. Dia tahu bahwa ini karena pasukan Dewi dan beberapa kekuatan lain telah bergabung bersama. Goddess Force adalah kekuatan yang dapat meningkatkan kerusakan dan sekarang bergabung dengan 9 naga jiwa, menyebabkan kehebatannya menjadi sangat menakutkan. King Sui awalnya memiliki sekitar 850.000 pasukan Dao, tetapi sekarang ia mencapai sekitar 3,8 juta pasukan Dao. Peningkatannya hampir 5 kali lipat. Kecakapan Paragon Strike juga telah mencapai 20 juta pasukan Dao dan pertahanan King Sui sendiri juga telah melampaui jumlah ini. Bahkan jika dia bertemu dengan para kultivator pada tingkat yang sama dengan kekuatan beberapa juta Dao Force, akan sulit bagi mereka untuk menembus pertahanannya. King Sui melompat dan merasakan perasaan misterius di tubuhnya, merasa sulit untuk menggambarkan manfaat yang dia terima saat ini. Bahkan rejeki nomplok hanya akan menjadi puncak gunung es dibandingkan dengan manfaat yang telah dia petik kali ini. Terima kasih sudah subscribe Penatua.